Alam pembasmian tingkat kedua yang mencakup area seluas ratusan ribu mil akhirnya menghabiskan semua energi yang tersimpan di area ini. Pada saat ini, sudah waktunya bagi Long Ge dan yang lainnya untuk mundur. Energinya siap habis, semua orang siap mundur. Kata Dilong dalam pesan. Ya, Xuan Yuan Xiaoyu dan yang lainnya mengangguk, bersiap untuk terbang di samping Long Ge dan yang lainnya, sementara Long Ge dan yang lainnya berdiri di samping mereka. Begitu Xuan Yuan Xiaoyu dan yang lainnya datang, mereka akan berteleportasi ke kekacauan tingkat ketiga. Pada saat ini, kekuatan spiritual Zeus, Dewa Cahaya, juga mendeteksi bahwa energi dewa di sekitar ratusan ribu mil telah menjadi sangat tipis. Energi yang tersimpan dalam susunan pembasmi ini siap habis. Bagaimana status semua orang? Zeus, Dewa Cahaya, bertanya melalui pesan suara. Status kami tetap di atas 90%, dan kami dapat bertarung di puncaknya kapan saja. Poseidon, Dewa Laut, berkata dalam sebuah pesan. Oke, saat mereka berhenti menyerang sebentar lagi, inilah saatnya kita melakukan serangan balik. Semuanya, perhatikan dan bersiap untuk menyerang. Zeus, Dewa Cahaya, berkata dalam sebuah pesan. Long Ge, yang berada di sisi berlawanan, sepertinya telah menebak apa yang dipikirkan Zeus, Dewa Cahaya, dan kemudian mengirim pesan ke Huo Wu dan yang lainnya pimpin Xia Yu dan yang lainnya untuk berteleportasi. Aku akan menahan mereka. Ya, Huo Wu dan yang lainnya mengangguk, lalu berteleportasi ke Xuan Yuan Xia Yu dan yang lainnya. Pada saat ini, Dilong menghabiskan energi terakhir yang disimpan dalam susunan pembasmian, dan kemudian menembakkan 7 berkas cahaya terakhir di tingkat master awal para dewa besar kuno. Setelah menembakkan berkas cahaya, Dilong berteleportasi ke Long Feihu dan yang lainnya, membawa Long Feihu dan yang lainnya bersama mereka. Ayo pergi. Long Zizi dan Tang Yidao juga berteleportasi ke ahli tingkat Kaisar Dewa yang berdiri di tengah formasi dan membawa mereka pergi satu demi satu, dan Qilin, mereka bisa berteleportasi sendiri, secara instan. Tepat ketika Huo Wu dan yang lainnya sedang berteleportasi, Dewa Cahaya Zeus juga menyadarinya dalam sekejap, jadi dia mengirim pesan lepaskan perisai semangat juang, teleportasi untuk mengejar. Ya, Poseidon, Dewa Laut, berkata dalam sebuah pesan, dan kemudian langsung melepas topeng semangat juang. Saat mereka melepas topeng semangat juang, kekuatan mental mereka langsung mengunci Huo Wu dan yang lainnya, bersiap untuk berteleportasi untuk melakukan serangan balik. Namun, saat mereka hendak berteleportasi, mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat lagi berteleportasi karena ruang di sekitarnya telah diblokir. Diblokir, Dewa Cahaya Zeus dan yang lainnya semuanya terkejut. Jika Long Ge dan yang lainnya berteleportasi, tidak ada yang bisa memblokir ruang itu sama sekali. Kecuali Long Ge dan yang lainnya tidak berteleportasi, tentu saja, mereka segera melihat orang di belakang istana. Pada saat Huo Wu dan yang lainnya berteleportasi ke tahap tengah dewa besar kuno tingkat ketiga, Long Ge menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengganggu kekuatan ruang di sekitarnya, membingungkan aliran waktu di sekitarnya dan membuatnya mustahil bagi Dewa Cahaya Zeus dan yang lainnya untuk berteleportasi. Long Ge, apakah kamu tidak takut mati? Zeus, Dewa Cahaya, bertanya, dan kemudian kekuatan mentalnya juga memblokir ruang di sekitarnya, membuat Long Ge tidak dapat berteleportasi. Takut mati. Kenapa aku takut? Karena kamu tidak bisa mengejarku sama sekali. Long Ge berkata sambil tersenyum, lalu terbang kembali dengan cepat kecepatan terbang sangat cepat. Saat terbang, Long Ge juga memblokir ruang di sekitarnya, sehingga Dewa Cahaya Zeus dan yang lainnya tidak dapat berteleportasi. Karena mereka tidak dapat berteleportasi, mereka harus terbang untuk mengejar Long Ge. Kejar, Zeus! Dewa Cahaya, berkata dengan marah, lalu berubah menjadi aliran cahaya putih dan mengejar Ratu Hera, Dewa Laut Poseidon, dan Dewa Hades juga mengejarnya tanpa menunjukkan tanda-tanda apapun kelemahan, sedangkan Athena, Dewa Matahari Helios, dan Dewa Perang Ares hanya bisa mengikuti di belakang. Mereka bertiga bukanlah tandingan Long Ge dalam hal kecepatan atau kekuatan tempur, dan mereka hanya mengundang penghinaan pada diri mereka sendiri. Haha, ayo kita kejar, Long Ge berkata sambil tersenyum, lalu berubah menjadi aliran cahaya keemasan dan terbang dengan cepat. Dia telah mencapai tujuannya tanpa membiarkan Zeus, Dewa Cahaya, dan yang lainnya berteleportasi kecepatan terbang. Long Ge setidaknya itu dapat memberi waktu bagi Dilong dan yang lainnya, yang cukup bagi Dilong dan yang lainnya untuk mengendalikan situasi kacau di tahap tengah dewa kuno tingkat ketiga. 5 menit kemudian, aliran cahaya keemasan yang diubah dari Long Song terbang ke lapisan ketiga kekacauan, dan Zeus, Dewa Cahaya, juga berhenti di depan lapisan ketiga kekacauan dalam depresi jika mereka terbang dengan gegabah. Jika dihadapkan pada serangan 7 sinar cahaya tingkat dewa kuno tingkat menengah, bahkan penguasa dewa kuno tingkat akhir seperti Poseidon, Dewa Laut, akan merasa agak sulit. Aku tidak menyangka Long Ge akan terbang begitu cepat. Tampaknya Long Ge telah kembali ke kekuatan tempur tahap akhir para dewa besar kuno. Zeus,
Dewa Cahaya, berkata dengan dingin. Lalu mengapa kekuatan mentalku mendeteksi bahwa tingkat semangat Juang Longge hanya berada di tahap tengah Dewa Agung kuno? Poseidon, Dewa Laut, bertanya dengan bingung. Aku juga tidak tahu, tapi hanya ada satu penjelasan untuk ini, yaitu kekuatan mental Longge telah mencapai puncak para dewa kuno, jadi dia bisa menyamarkan tingkat semangat juangnya sehingga kita tidak bisa mendeteksinya. Zeus, Dewa Cahaya. Menurut ini, Longge memiliki kekuatan tempur tahap akhir dari Dewa Agung kuno, dan Master Misterius berbentuk naga juga harus memiliki kekuatan tempur tahap akhir dari Dewa Besar kuno. Jika kita ingin membasmi mereka, kita harus membasmi salah satu dari mereka terlebih dahulu. Kata Ratu Hera. Baiklah, kita memiliki 3 dewa kuno dengan kekuatan tempur tahap akhir, dan 1 dewa kuno dengan kekuatan tempur puncak. Jika saatnya tiba, aku akan menahan Master Misterius berbentuk naga, dan kalian bertiga akan langsung membasmi Longsong. Zeus, Dewa Cahaya, berkata. Oke, tapi kita harus berjuang untuk waktu. Jika tidak, menurut perkiraan saudara Zeus, Dewa Air Gonggong dan Dewa Api Zurong akan menjadi penguasa mendiang dewa kuno dalam 1 bulan. Begitu mereka tiba, mustahil bagi kita untuk membasmi Longge dan mereka. Itu dia, Poseidon, Dewa Laut, berkata. Kalau begitu ayo cepat masuk. Kata Poseidon, Dewa Dunia Bawah. Baiklah, sebelum kamu masuk, pasang penutup semangat juang dulu. Zeus, Dewa Cahaya, berkata, lalu pasang penutup semangat juang ini hanya berdiameter 10 meter dan hanya bisa menutupi penutup semangat juang yang kecil pasti memiliki kekuatan pertahanan. Topeng semangat juang yang asli jauh lebih kuat. Melihat Zeus, Dewa Cahaya, mengangkat perisai Doki, Ratu Hera dan yang lainnya juga menuangkan Doki mereka ke dalam perisai Doki satu demi satu, memperkuat pertahanan perisai Doki perisai menjadi lebih kuat. Zeus, Dewa Cahaya, melihatnya, dan semua orang mengerti. Dia terbang langsung ke lapisan ketiga kekacauan mengikuti topeng semangat juang. Tepat ketika Dewa Cahaya Zeus dan yang lainnya memasuki kebingungan tingkat ketiga, 2 kelompok cahaya keemasan cemerlang muncul di luar pangkalan Long Fengli. Dengan munculnya cahaya keemasan, 2 sosok kuno memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang dan duduk di atas Buddha yang khusyuk tahta. Dewa-dewa besar muncul, dan 2 dewa besar kuno ini adalah Buddha kuno dan Sakyamuni. Sepertinya kita sedikit terlambat, pertempuran telah dimulai. Kata Sakyamuni, merasakan suasana kacau dalam ilusi Kaisar Dewa Superior di lantai pertama pangkalan hutan Naga Phoenix. Belum terlambat, Dewa Cahaya Zeus dan yang lainnya belum benar-benar bertarung melawan Longge dan yang lainnya, karena aku dapat mendeteksi mereka dengan kekuatan spiritualku, dan semua aura mereka berada pada puncaknya. Berkata sambil tersenyum, sebagai guru puncak para dewa kuno, dia telah mencapai tingkat puncak para dewa kuno dan sudah berusia 100 tahun. Sudah 10.000 tahun, dan kekuatan mentalnya juga berada di puncak para dewa kuno, tetapi jauh lebih kuat daripada Longge dan puncak dewa kuno mereka. Oleh karena itu, dalam sekejap, dia mendeteksi semua situasi di pangkalan Long Fenglin, dan Longge mereka dan Zeus tidak memperhatikan kedatangan Buddha kuno. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Sakyamuni. Kita tunggu saja di sini sampai hasil pertempuran mereka hampir diputuskan, lalu kita akan mengambil tindakan. Buddha kuno Deng-Deng berkata sambil tersenyum, lalu duduk bersila di kursi Buddha dan menutup kursinya mata. Sakyamuni mengangguk, duduk bersila dengan tenang, memejamkan mata dan menunggu hasilnya. Jika kedua belah pihak terikat, Buddha pembakaran kuno tidak perlu mengambil tindakan. Jika Longge dan yang lainnya menang, Buddha pembakaran kuno dan yang lainnya tidak akan mengambil tindakan pergi. Buddha pembakaran kuno dan yang lainnya tidak akan mengambil tindakan. Hanya ketika Longge dan yang lainnya dalam bahaya jatuh, Buddha kuno Randen dan yang lainnya akan mengambil tindakan. Dan pada akhirnya akan seperti apa Longge dan yang lainnya. Ketika Zeus, Dewa Cahaya, dan yang lainnya terbang ke kekacauan tingkat ketiga, mereka disambut oleh 10 serangan sinar cahaya yang kuat. Kekuatan setiap pancaran serangan cahaya mencapai tingkat pertengahan Dewa Agung kuno. Dengan bantuan ilusi, serangan 10 berkas cahaya diperkuat menjadi serangan ratusan berkas cahaya, salah dan benar, membingungkan Dewa Cahaya Zeus dan yang lainnya. Namun, Zeus, Dewa Cahaya, dan yang lainnya telah mengantisipasi bahwa mereka telah memasang perisai semangat juang, jadi tidak peduli jenis serangan apa yang mereka lakukan, mereka akan mengenai perisai semangat juang. Boom, 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 ledakan terus-menerus terjadi pada perisai Doki. Gelombang ledakan yang mengguncang bumi merobek seluruh ruang di sekitarnya, tetapi bahkan jika itu robek, itu masih robek terpisah. Di sekitar angkasa, ilusi itu masih ada, dan masih ada ratusan berkas cahaya yang meledak ke arah Dewa Cahaya Zeus dan yang lainnya. Menghadapi ledakan yang terus-menerus, Dewa Matahari Helios dan Dewa Perang Ares menjadi pucat karena ketakutan.
Jika mereka dibiarkan menghadapinya sendirian, mereka mungkin akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Bahkan Athena, melihat serangan seperti itu, ketiga klonnya pasti akan terluka parah meski mereka digabungkan menjadi satu. Bahkan Ratu Hera, Dewa Laut Poseidon, dan Dewa Hades tidak mau mengerutkan kening ketika mereka melihat ledakan sekuat itu, karena kekuatan ledakannya terlalu besar, bahkan jika mereka memiliki kekuatan tempur mendiang Dewa kuno, mereka benar-benar tidak tahan. Siapa yang membuat kekacauan yang begitu kuat? Zeus, Dewa Cahaya, mengerutkan kening, tapi tidak ada yang bisa menjawabnya. Tidak ada yang menyangka bahwa Dilong mewarisi ingatan, mereka juga tidak mengira bahwa semua formasi ini diatur oleh Dilong. Lihat ratusan berkas cahaya datang. Melihat wajah pucat ketakutan Dewa Matahari Helios dan yang lainnya, Zeus, Dewa Cahaya, mendengus dingin, dan kemudian kekuatan mental kekerasannya menyebar. Kekuatan mental tingkat puncak Dewa kuno itu langsung menghancurkan ilusi di sekitarnya. Biarkan ilusi di sekitarnya menghilang tanpa jejak. Setelah ilusi menghilang, hanya 10 berkas cahaya yang terus meledak ke arah Dewa Cahaya Zeus dan yang lainnya. Saat ini, wajah Dewa Matahari Helios dan Dewa Perang Ares menjadi lebih baik. Dewa Cahaya, Zeus, menoleh untuk melihat Dewa Matahari, Helios, dan Dewa Perang, Ares, dan berkata, sebagai manusia, kamu harus tidak takut, jika tidak, kamu tidak akan bisa menjadi Tuan sejati. Dewa Matahari Helios dan Dewa Perang Ares tertegun sejenak, lalu mengangguk dan berkata, ya. Bapa Surgawi. Karena mereka tidak lagi takut. Mata mereka juga menjadi tegas dan percaya diri, seolah tidak ada yang perlu ditakutkan. Melihat Dewa Matahari Helios dan Dewa Perang Ares mendapatkan kembali kepercayaan mereka, Dewa Cahaya Zeus pun mengangguk. Rasa takut itu wajar, namun hanya dengan melupakan rasa takut Anda bisa menjadi master sejati. Apapun kesulitan dan rintangan yang Anda hadapi, Anda akan memiliki keinginan dan keyakinan untuk bertahan hidup. Jangan pernah menyerah. Zeus, aku ingin tahu kapan serangan ini akan berakhir. Ratu Hera bertanya, sambil terus-menerus menuangkan energi bertarung ke dalam pelindung semangat juang. Kekuatan serangan intens seperti itu 2 kali lipat dari alam pembasmian tingkat kedua. Ada 10 serangan, yang setara dengan 3 kali kekuatan serangan sinar cahaya alam pembasmian tingkat kedua. Dan energi yang tersimpan di dalamnya alam campuran ini berbeda dengan alam pembasmian tingkat kedua. Ada begitu banyak tempat pembasmian, mereka tidak akan bertahan lebih dari 10 hari. Zeus, Dewa Cahaya, berkata dengan pasti. Kalau begitu kita harus menunggu 10 hari. Hades, Dewa Dunia Bawah, bertanya. Apakah kamu punya cara yang lebih baik? Zeus, Dewa Cahaya, bertanya. Hades, Dewa Hades, terdiam. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan cara lain. Jika dia keluar untuk bertarung dan terkena begitu banyak serangan, dia pasti akan terluka. Sekali terluka, Long Ge dan orang lain yang menonton dengan penuh semangat di sampingnya pasti akan mengambil tindakan seketika, tanpa memberinya kesempatan untuk melawan. Memikirkan hal ini, Hades, Dewa Dunia Bawah, tiba-tiba menjadi ketakutan. Jika dihadapkan pada kesulitan seperti itu, kemungkinan kematiannya akan jauh lebih besar. Bahkan Hades, Dewa Dunia Bawah di tahap akhir Dewa Kuno, pun takut, belum lagi Athena dan yang lainnya, yang belum sampai di tahap akhir Dewa Kuno, jadi mereka hanya bisa tinggal di sana. Kalau begitu mari kita tunggu dengan jujur. Selama 10 hari. Setelah 10 hari, Dewa Air Gonggong dan Dewa Api Zurong seharusnya belum menyelesaikan integrasi jiwa tahap awal para Dewa Kuno. Mereka membutuhkan setidaknya 20 hari. Kata Dewa Laut. Baiklah, setelah kita menunggu energi dari lapisan ketiga kebingungan ini habis, inilah waktunya bagi kita untuk melawan. Ayah, apakah mereka juga akan membentuk formasi tingkat keempat untuk memblokir serangan kita? Tanya Athena. Haha, Athena bertanya dengan baik. Dalam keadaan normal, ini mungkin. Namun, aku telah mengamatinya dengan kekuatan mentalku. Mereka memang memiliki formasi tingkat keempat, tapi formasi ini hanyalah ilusi di periode selanjutnya dari para Dewa Kuno. Itu tidak mungkin sama sekali. Saya tidak memiliki kekuatan untuk menyerang kekuatan mental puncak para Dewa Kuno menyapu, memastikan bahwa ilusi ini akan hilang. Oleh karena itu, tingkat keempat setara dengan tidak ada. Selama kita selamat dari serangan kebingungan tingkat ketiga, kita dapat menikmati tingkat keempat ilusi. Berjuang, Zeus, Dewa Cahaya, tertawa. Haha, oke, kita sudah lama mengalami depresi. Setelah 10 hari, kita bisa bertarung sepuasnya. Ares, Dewa Perang, tersenyum dan menuangkan energi bertarung ke dalam tudung semangat juang dengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya terkepal erat. Pedang emas bersiap untuk serangan 10 hari kemudian. Haha, jika tiba waktunya bagimu untuk bertarung, kita akan berada di atas angin. Setelah kita memiliki keunggulan absolut,
Aku akan melepaskan Istana Cahaya. Saat itu, Longge dan yang lainnya semuanya akan tamat. Dewa Cahaya, berkata dalam sebuah pesan. Hahaha, Poseidon dan yang lainnya tertawa bersama. Meskipun mereka diserang oleh kekacauan tingkat ketiga, mereka tidak khawatir sama sekali. Perisai semangat juang mereka dapat menahan serangan kekerasan ini, dan mereka juga dapat dengan cepat memulihkan pertarungan yang hilang semangat dan kekuatan mental. Sekalipun kerugiannya lebih besar, dengan simpanan ratusan juta tahun Zeus, Dewa Cahaya, mereka masih bisa obat mujarab yang cukup dapat memulihkan semangat juang dan kekuatan spiritual mereka secara instan, dan secara instan dapat membawa semangat juang dan kekuatan spiritual mereka ke puncaknya. Oleh karena itu, mereka tidak takut sama sekali Zeus, Dewa Cahaya, di bawah deteksi kekuatan mental puncak para dewa kuno, tidak ada yang bisa dilacak. Sekarang, mereka hanya menunggu serangan dalam 10 hari. Longge dan yang lainnya juga mengamati situasi Zeus, Dewa Cahaya, dan berdiskusi satu sama lain. Zeus dan yang lainnya telah mengangkat perisai semangat juang mereka. Sepertinya mereka tidak akan menyerang secara memenangui buta. Longge bergumam, dan kemudian mengirim pesan ke Dilong, naga kecil, berapa lama energi dari alam campuran ini dapat dipertahankan. Energi kacau ini bisa bertahan selama 10 hari. Kata Dilong dalam pesannya. 10 hari kan, senang rasanya bisa menundanya selama 10 hari. Dengan 10 hari ini, dalam 10 hari, kita akan bertarung dengan Dewa Cahaya Zeus dan yang lainnya. Aku tidak tahu apakah dewa itu Gonggong Air dan Dewa Api Zurong dapat tiba tepat waktu. Ayo, Longge mengerutkan kening dan berkata. Boom, 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 boom. Serangan sinar cahaya yang dahsyat terus membombardir perisai Doki, dan gelombang kejut yang dihasilkan oleh ledakan yang menghancurkan bumi masih merobek ruang di sekitarnya. Kekuatan mulai melemah, dan retakan di ruang sekitarnya secara bertahap menjadi lebih kecil. Energi dari kekacauan lapisan ketiga ini akan segera habis. Saat ini, Longge mengirim pesan bersiaplah untuk bertarung. Ya, Long Zizi dan yang lainnya berkata melalui pesan itu, dan kemudian masing-masing memasuki kondisi bertarung. Peng Long Zizi mengepakkan sayap raksasa emas gelapnya, dan semangat juang berwarna merah darah di tubuhnya meledak, dan momentum luar biasa menyebar. Hanya dengan melihat momentumnya, Long Zizi telah mencapai tahap tengah dari Dewa Agung Kuno, dan siap mendekati tahap akhir Dewa Agung Kuno. Ini sudah menjadi kekuatan terkuat Long Zizi di permukaan. Dia sudah menjadi yang terkuat sebelum menggunakan bentuk kedua dari Dewa Ibel untuk mempertahankan kesehatannya. Peng Tang Yidao memiliki otot yang kuat menonjol di tubuhnya, dan tubuhnya yang marah memancarkan kilau logam. Semangat juang hitam melilit tubuhnya, dan momentumnya menyebar dengan hebat. Momentumnya telah mencapai tahap tengah dari Dewa Agung Kuno tahap akhir para Dewa Kuno. Sebelum menggunakan bentuk kekerasan kedua dari pembasmian dewa, ini juga merupakan kondisi terkuatnya. Tubuh Bas Huowu memancarkan cahaya hijau berkabut, dan seluruh tubuhnya tampak memancarkan vitalitas yang tak ada habisnya. Lampu hijau menyelimuti Huowu, dan momentumnya telah mencapai tahap akhir dari Dewa Agung Kuno. Aliran fusi, kata Xiao Ling, lalu dia dan Xiao Hong dengan cepat bergabung menjadi satu. Ling Hong, Dewa Kuno tingkat awal, terlihat mengenakan baju besi berwarna emas. Kedua sarung tangan emas di tangannya tidak hanya memamerkan kaki rampingnya, tapi juga gaya bertarungnya yang garang, yang memang sangat liar. Darah mengalir, teriak ketiga saudara Kilin. Kemudian kekuatan darah yang kuat melonjak ketiga bersaudara pada saat yang sama. Tiga hantu Kilin dengan cepat muncul di udara. Setelah muncul di udara, mereka secara bersamaan mengalir ke tubuh Kilin Xiaobai. Tiba-tiba, momentum Kilin Xiaobai melonjak, dan Kilin Xiaobai dalam sebuah seketika, dia menjadi master di tahap awal Dewa Kuno, sementara Kilin Xiaoqiang dan Kilin Xiaoliang mundur dengan lemah. Pada saat ini, energi dari lapisan ketiga alam campuran dikonsumsi sepenuhnya. Suanyuan Xiaoyu dan yang lainnya juga dengan cepat mengembun menjadi formasi 18 naga langit, sementara Kilin Xiaoqiang dan Kilin Xiaobai terbang ke formasi 18 naga langit. Kaisar naga terbang ke langit, dan tubuhnya juga memancarkan aura mendiang Dewa Kuno. Longge dan timnya sudah bersiap untuk ini. Zeus, Dewa Cahaya, yang berada di dalam topeng semangat juang, juga dengan cermat mengamati momentum Longge dan teman-temannya. Dewa Perang Longge, Master Misterius berbentuk naga, dan Dewi Kehidupan Huowu adalah kekuatan tempur tahap akhir dari Dewa Kuno. Dewa Ibel Long Zizi dan Dewa Kegelapan Tang Yidao adalah tahap tengah kekuatan tempur Dewa Kuno. Ling Hong dan Kilin Xiaobai adalah kekuatan tempur tahap awal Dewa Kuno. Ditambah dengan formasi 18 naga langit, yang setara dengan kekuatan bertarung awal para Dewa Kuno, tim Longge lebih kuat dari para Dewa Kuno, kita bayangkan. Zeus, Dewa Cahaya, berkata. Ya, tapi meskipun kita kuat, kita terlalu kuat. Dengan kekuatan kita, kita cukup untuk membasmi mereka. Kata Ratu Hera dalam sebuah pesan. Baiklah,
Ayo bersiap untuk bertarung juga. Zeus, Dewa Cahaya, berkata dalam sebuah pesan. Pada saat ini, 10 serangan sinar terakhir juga mengenai topeng semangat juang. Zeus, Dewa Cahaya, dan yang lainnya dapat melepaskan perisai semangat juang kapan saja. Bang Zeus, Dewa Cahaya, adalah orang pertama yang meledak dengan semangat juang, dan cahaya putih menyilaukan terlihat memancar dari tubuhnya. Semangat juang yang kejam dan kekuatan spiritual yang kuat menyebar, dan aura tingkat puncak Dewa Kuno melonjak ke depan. Menghasilkan tekanan yang kuat. Setelah melepaskan momentum dan tekanan kekerasan, Dewa Cahaya Zeus memegang tongkat cahaya tingkat rendah dari Dewa Berlian dan berkata, serahkan lagu panjang kepadaku dan lihat bagaimana aku membasminya. Memang benar bahwa Master Kuno Puncak memiliki kekuatan untuk mengalahkan Master Kuno yang terlambat, tetapi apakah Long Ge benar-benar hanya memiliki kekuatan tempur dari Master Kuno yang terlambat? Peng Ratu Hera juga meledak dengan cahaya putih yang menyilaukan, dan aura mendiang Dewa Kuno menyebar. Kemudian, Ratu Hera mengepakkan sayap putih raksasanya, memegang tongkat malaikat tingkat rendah dari berlian ilahi dan berkata, haha, hidup serahkan Dewi Huo Wu padaku. Aku pasti akan menundanya sehingga dia tidak bisa membantu Dewa Perang Long Ge. Oke, selama kamu bisa menunda Huo Wu, maka setelah aku membasmi Long Ge, aku akan membasmi Huo Wu secara perlahan. Zeus, Dewa Cahaya, tersenyum, dengan senyuman penuh makna cabul. Ketika Hera melihatnya, dia menatap kosong Zeus, Dewa Cahaya. Boom Poseidon, Dewa Laut, juga meledak dengan cahaya biru yang menyilaukan. Aura tahap akhir dari Dewa Besar Kuno menyebar, dan dia terlihat memegang tombak emas Dewa Poseidon bermutu tinggi dan berkata Tuan misterius berbentuk naga akan menyerahkannya. Berikan padaku, aku berjanji akan menghentikannya sehingga dia tidak bisa membantu Dewa Perang Long Ge. Oke, Zeus, Dewa Cahaya, tersenyum dan mengangguk. Peng Hades, Dewa Dunia Bawah, dipenuhi dengan energi dunia bawah yang kuat, dan momentum tahap akhir dari Dewa Besar Kuno melonjak. Dia terlihat memegang tongkat tengkorak emas Dewa bermutu tinggi di tangannya, dan kemudian di sana ada ekspresi kebencian dingin di matanya. Aku akan menghadapi Dewa Kegelapan Tang Yidao dan Dewa Ibel Long Zizi sendirian, dan aku akan membiarkan mereka mati tanpa tempat untuk mati. Kamu bisa mengalahkan mereka sendiri, tapi masih sulit untuk membasmi mereka. Aku akan membiarkan Athena membantumu, agar lebih mudah bagimu untuk membasmi mereka. Kata Zeus, Dewa Cahaya. Oke, Hades, Dewa Dunia Bawah, menjawab. Dengan bantuan Athena, yang memiliki kekuatan tempur jangka menengah dari Dewa Kuno, Hades, Dewa Hades, pasti akan mengalahkan Long Zizi dan Tang Yidao kekuatan tempur Dewa Kuno di permukaan. Boom Dewa Matahari Helios meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, lalu duduk di kereta matahari dari emas Dewa bermutu tinggi dan berkata cepat bertarung, aku ingin membasmi Xiao Ling dan yang lainnya. Ares, Dewa Perang, yang Boom juga meledak dengan momentum yang kuat, dan kemudian dia memegang pedang emas ilahi bermutu tinggi dan berkata saya tidak sabar, biarkan saya membasmi tuan-tuan di tingkat dewa itu. Kaisar, dan beritahu mereka apa itu Dewa Kuno. Hahaha, Zeus, Dewa Cahaya, dan yang lainnya tertawa. Pada saat ini, Dewa Cahaya Zeus dan perisai semangat juang mereka memblokir 10 serangan sinar terakhir, dan energi kekacauan lapisan ketiga telah habis. Mereka sudah dapat melepaskan perisai semangat juang dan bertarung sepuasnya. Bertarunglah dengan sepenuh hati. Zeus, Dewa Cahaya, melepas topeng semangat juangnya dan berteriak keras. Tiba-tiba, Zeus, Dewa Cahaya, dan yang lainnya terbang keluar untuk mencari lawan mereka. Bertarunglah dengan seluruh kekuatanmu. Long Ge dan yang lainnya telah bersiap, menunggu pertarungan terakhir. Oke, Long Zizi dan yang lainnya menjawab dengan keras, suara mereka penuh semangat juang yang tak terbatas. Mereka tahu bahwa pertempuran ini akan menentukan masa depan mereka, hidup atau mati, tidak ada yang lain. Zeus, Dewa Cahaya, terbang 100 mil di depan Long Ge dan berteriak keras dengan semangat juang Long Ge, Dewa Perang, apakah kamu berani melawanku? Long Ge memegang pedang Dewa Perang dan tersenyum kenapa kamu tidak berani? Jika kita bertarung di sini, kita akan melukai orang lain secara tidak sengaja. Bagaimana kalau kita bertarung di tempat lain? Zeus, Dewa Cahaya, bertanya. Menurutku yang terbaik adalah bertarung di sini. Long Ge berkata sambil tersenyum. Dia tidak ingin meninggalkan Huo Wu, karena dia masih membutuhkan perawatan Huo Wu. Tanpa bantuan Huo Wu dalam pemulihan, dia tidak akan bisa terus mengerahkan tenaga kekuatan tempur puncak para dewa kuno. Oke, karena kita bertarung di sini, biarkan aku melihat apakah kamu telah meningkat selama bertahun-tahun. Zeus, Dewa Cahaya, tersenyum, dan kemudian bergegas untuk melawan Long Ge. Serangan jarak jauhnya metode ini tidak bisa digunakan, dan dia hanya bisa melawan Long Ge dalam pertarungan jarak dekat. Faktanya, pertarungan jarak dekat bukanlah keahliannya. Namun,
Mengandalkan kekuatan puncak para dewa kuno, dia tidak bisa melakukannya takut melawan Long Ge secara langsung. Menurutnya, Long Ge hanyalah kekuatan tempur tahap akhir dari Dewa Agung kuno. Oke, kuharap kamu tidak binasa. Aku tahu kamu tidak memiliki klon tingkat dewa kuno kali ini. Long Ge tertawa keras, dan kemudian bergegas ke depan sambil melambaikan pedang dewa perang. Ketika Long Ge mengatakan bahwa dia tidak memiliki klon, Zeus, Dewa Cahaya, gemetar di dalam hatinya dan merasa sedikit tidak nyaman. Namun, dia segera menyadari bahwa ini adalah rencana Long Ge untuk mengganggu pikirannya, dan dia segera tersenyum tanpa tergerak dan berkata kali ini aku pasti akan membiarkanmu terjatuh lagi, dan kamu tidak akan pernah bisa terlahir kembali lagi. Kenapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Ayo, Long Ge berkata sambil tersenyum, dan kemudian pedang Dewa Perang menyerang Zeus, Dewa Cahaya. Zeus, Dewa Cahaya, dengan cepat memblokir pedang Dewa Perang Long Ge dengan tongkat cahaya. Kedua artefak tingkat rendah itu bertabrakan satu sama lain, menyebabkan ledakan hebat dalam sekejap, sebenarnya bertarung setara dengan Long Ge. Zeus, Dewa Cahaya, memiliki kekuatan tempur puncak para dewa kuno, tapi keahlian terbaiknya adalah serangan jarak jauh. Pertarungan jarak dekat bukanlah keahliannya saat menghadapi Long Ge, yang pandai dalam pertarungan jarak dekat, dia tidak memiliki keuntungan sama sekali. Jika bukan karena Long Ge, jika dia satu level lebih rendah, dia mungkin yang kalah. Saat Dewa Cahaya Zeus dan Dewa Perang Long Ge bertempur, Ratu Hera juga terbang 100 mil di depan Huowu dan berkata, Huowu, apakah kamu berani melawanku? Huowu tersenyum acuh tak acuh, wajah cantiknya sangat mengharukan, tapi dia melihat ke samping. Di sebelahnya, Dilong terbang tepat di depan Huowu, menghalangi pandangan Ratu Hera, lalu berkata Ratu Hera, kamu lawanmu adalah aku. Apakah itu kamu? Tidak apa-apa, bahkan jika itu kamu, aku bisa membasmimu. Tapi aku tidak akan membasmi orang tak dikenal. Siapa namamu? Namaku Dilong. Ucap Dilong dengan nada rendah hati. Hanya dengan bersikap rendah hati dia bisa melumpuhkan musuh. Hanya dengan melumpuhkan musuh Dilong bisa mengalahkan Ratu Hera, dia bisa membantu Long Ge bertarung dengan Dewa Cahaya. Oke, Dilong, tidak baik kita bertarung di sini. Bisakah kita bertarung di tempat lain? Ratu Hera bertanya. Ratu Hera juga pandai dalam serangan jarak jauh, dan gerakannya sangat kuat orang lain di sekitarnya. Hera juga takut akan cedera yang tidak disengaja. Tidak, menurutku ini yang terbaik, kata Dilong sambil tersenyum. Dilong juga pandai dalam pertarungan jarak dekat, dia memilih ruang yang lebih kecil untuk bertarung untuk memaksimalkan kekuatan tempurnya. Dilong lebih kuat dari Ratu Hera. Beberapa, sekarang sudah menjadi pertarungan jarak dekat, mungkin Kaisar Naga bisa menang tapi belum tentu. Oke, kalau begitu, ayo bertarung, kata Ratu Hera sambil menggigit bibir. Oke, Dilong tersenyum, lalu bergegas menuju Ratu Hera, melihat Hera bersiap bertarung dalam pertarungan jarak dekat, Poseidon, sang dewa laut, pasti tidak mau melakukannya. Dia pandai dalam pertarungan jarak dekat, tapi Hera adalah penyerang jarak jauh tempur. Oleh karena itu, Poseidon, dewa laut, terbang menuju medan perang antara Hera dan Kaisar Naga. Namun, sebelum dia bisa terbang, Dewa Ibel Long Zizi berhenti di depannya. Poseidon, lawanmu adalah aku. Naga Ibel berkata sambil tersenyum, memegang pedang emas suci haus darah bermutu tinggi di tangannya, dan tubuhnya melonjak dengan semangat juang merah yang haus darah. Terserah kamu, kamu tidak layak menjadi lawanku. Poseidon, Dewa Laut, berkata dengan marah, lalu menikamnya dengan tombaknya. Menurutnya, dengan kekuatan mendiang dewa kuno, dia bisa diledakkan hanya dengan satu pukulan. Naga Ibel sedang sibuk. Haha, kamu akan tahu apakah kamu layak bertarung. Long Zizi tertawa, lalu mengepakkan sayap emas gelapnya dan menebasnya dengan pedangnya yang haus darah. Boom seperti ujung jarum yang mengenai tenda gandum. Pedang haus darah Long Zizi menghantam tombak Poseidon dengan sangat terampil. Terjadi ledakan yang menghancurkan bumi. Konsekuensi dari ledakan itu adalah ya, kedua belah pihak berimbang. Poseidon, Dewa Laut, memandang Dewa Ibel Long Zizi dengan heran. Dia tidak pernah menyangka bahwa Dewa Ibel Long Zizi memiliki kekuatan bertarung seperti itu. Tampaknya Dewa Ibel Long Zizi telah menyembunyikan kekuatannya dalam pertarungan dengannya beberapa bulan yang lalu. Ibel sekali, Long Zizi. Sepertinya kamu menyembunyikan kekuatanmu sebelumnya. Poseidon, Dewa Laut, berkata. Haha, kamu akhirnya tahu kan, kata Naga Ibel sambil tersenyum. Bahkan jika aku menyembunyikan kekuatanku hanya meningkat sedikit. Sekarang aku sudah menjadi penguasa tahap akhir para dewa kuno. Sangat mudah untuk membasmimu. Poseidon, Dewa Laut, berkata, dan seluruh pribadinya menjadi serius. Sepertinya dia siap tampil sekuat tenaga. Haha, jika kamu ingin membasmiku, itu tergantung apakah kamu memiliki kemampuan.
Setelah mengatakan itu, Demon God Long Zizi bergegas maju dan bertarung dengan Poseidon. Meskipun Demon God Long Zizi belum menggunakan gaya haus darah kedua, setidaknya dia tidak akan kalah dalam waktu singkat, dia hanya dirugikan. Dan Poseidon, Dewa Laut, mengira ada peluang, dan bertarung dengan naga ibel Zizi. Hades, Dewa Dunia Bawah, melihat Poseidon, Dewa Laut, terjerat oleh naga ibel, dan segera ingin membantu Hera, jadi dia segera memanggil naga hitam dari mendiang Dewa Kuno. Raungan naga hitam di tahap selanjutnya dari Dewa Agung Kuno terbang keluar dari celah ruang angkasa dan berkelok-kelok sejauh puluhan ribu mil. Hampir menutupi seluruh medan perang. Hal ini memaksa Longge dan yang lainnya untuk memperluas medan perang. Naga, serang tuan berbentuk naga itu. Hades, Dewa Dunia Bawah, berkata pada Minglong. Aum naga hitam meraung sebagai tanggapan, dan kemudian terbang menuju medan perang tempat Ratu Hera dan Kaisar Naga bertarung. Namun, sesosok kecil tiba-tiba muncul di depannya dan menghentikannya. Minglong kecil, lawanmu adalah aku. Dewa Kegelapan Tang memblokir Minglong dengan pedang. Roar Minglong langsung marah, karena dia menemukan bahwa seorang guru kuno tingkat menengah kecil benar-benar berani menantangnya. Dewa Kegelapan Tang Yidao, karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. Hades, Dewa Hades, meraung. Dia sudah membenci Dewa Kegelapan Tang Yidao dari pertempuran beberapa bulan yang lalu. Minglong yang memprovokasi dia segera memerintahkan Minglong untuk menyerang Tang Dewa Kegelapan. Haha, ayo, Tang Yidao tertawa, dan kemudian berubah menjadi aliran cahaya hitam cepat yang berputar di sekitar Minglong. Minglong menyerang Dewa Kegelapan Tang Yidao dengan gila-gilaan, tetapi tidak bisa menyerang Dewa Kegelapan Tang Yidao. Lagi pula, dibandingkan dengan Minglong yang berkelok-kelok sejauh jutaan mil, Tang Yidao, yang tingginya hanya 2 meter, terlalu kecil. Minglong tidak bisa menyerang Tang Yida. Sebaliknya, Tang Yidao dapat menyerang Minglong, meskipun serangan Tang Yidao tidak dapat lagi menembus kulit Minglong di tahap selanjutnya dari Dewa Agung Kuno. Tapi ini tetap seri. Huff, apa menurutmu naga hitam di periode selanjutnya dari Dewa Besar Kuno begitu mudah ditindas? Naga hitam, ubahlah Hades, Dewa Dunia Bawah, raung. Raungan Minglong meraung, dan kemudian tubuh yang meliuk-liuk sejauh ratusan mil secara bertahap menjadi semakin kecil, dan akhirnya menjadi seukuran Tang Yidao. Dewa Kegelapan Tang Yidao memandang Minglong semakin mengecil, dan tiba-tiba tertegun, lalu berkata, Minglong, apakah kamu sudah menyusut? Hahaha. Ling Hong dan yang lainnya di sebelah mereka tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, Minglong tidak menunggu perintah Hades, Dewa Hades, dan bergegas menuju Dewa Kegelapan Tang Yidao. Tubuhnya menjadi lebih kecil dan fleksibilitasnya meningkat pesat. Namun, Tang Yidao juga melatih tubuhnya. Bahkan jika dia menghadapi Minglong tahap akhir, Dewa Agung Kuno yang lebih kuat darinya, dia masih bisa bertahan dan tidak kalah. Sekarang, Athena belum mengambil tindakan. Sepertinya hanya aku yang bisa membantu Ratu Surga. Ratu Surga bukanlah tandingan Kaisar Naga dalam pertarungan jarak dekat, kata Athena sambil melihat medan pertempuran antara Ratu Hera dan Kaisar Naga. Di medan perang itu, Dilong memiliki keunggulan absolut, dan merupakan satu-satunya di pihak Longge yang mempertahankan keunggulan, dan keunggulannya masih sangat besar. Ratu Hera sama sekali tidak pandai dalam pertarungan jarak dekat secara fisik dan mental. Jika pertempuran terus berlanjut seperti ini, orang pertama dari kedua kubu yang kalah adalah Ratu Hera. Ketika Athena melihat situasi ini, dia berubah menjadi aliran cahaya keemasan dan terbang menuju Hera. Dengan kekuatan Dewa Agung Kuno tingkat menengah, dia memang bisa membantu. Namun, saat Athena terbang, dua aliran cahaya merah menghalangi wajah Athena. Athena, lawanmu adalah kami, kata Ling Hong, dengan sarung tinju dinding kanan Zuolong emas bermutu tinggi muncul di tangannya, dan pada saat yang sama, aura Dewa Kuno awal meledak dari tubuhnya. Ya, ini kami. Di sebelah Ling Hong adalah Qilin Xiaobai, yang telah bergabung dengan kekuatan darah. Dia telah berubah menjadi tubuh Qilin, mengenakan baju besi dari emas ilahi bermutu tinggi. Semangat juang merah melonjak. Momentumnya hari-hari awal Dewa Kuno meluap. Hanya kalian berdua master tahap awal para Dewa Kuno. Kalian bukan tandinganku. Minggir, teriak Athena. Bukankah kamu adalah penguasa awal para Dewa Kuno? Kami bisa menanganimu. Qilin Xiaobai juga mengangguk. Hanya mereka yang bisa menghentikan Athena sekarang. Jika tidak, mereka pasti akan dirugikan setelah Athena diizinkan bergabung di medan perang lain. Karena kamu begitu keras kepala, aku akan membiarkanmu melihat kekuatan sebenarnya dari Athenaku. Teriak Athena, dan kemudian semua energi dari 3 klon Dewa Kuno meledak, dan Athena langsung mencapai kekuatan tempur tingkat menengah dari Dewa Kuno. Lalu dia bergegas menuju Ling Hong dengan kasar. Ling Hong dan Qilin Xiaobai masih tidak takut dan bergegas menuju Athena.
Kekuatan tempur tahap awal dari dua dewa kuno versus kekuatan tempur jangka menengah dari satu dewa kuno. Bisakah Ling Hong dan yang lainnya menahannya? Saat Athena terbang, Athena melambaikan tongkat kebijaksanaan di tangan kirinya dan menembakkan seberkas cahaya putih yang kuat. Memegang tongkat perang di tangan kanannya, dia menyerang langsung ke arah Ling Hong. Di saat yang sama, mahkota kemenangan bersinar, dengan cahaya menyilaukan, membantunya pulih. Semangat juang dan kekuatan mental, pada saat ini, kekuatan tempur Athena ditampilkan sepenuhnya. Boom serangan sinar yang diluncurkan oleh tongkat kebijaksanaan Athena mengenai tubuh besar Qilin Xiaobai, dan Qilin Xiaobai langsung terlempar. Boom, tongkat perang yang diayunkan oleh Athena bertabrakan dengan tinju Ling Hong, menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi. Kedua belah pihak berimbang. Dalam serangan ini, semangat juang dan kekuatan mental Athena langsung dipulihkan melalui mahkota kemenangan, dan dia bisa terus bertarung. Namun, Qilin Xiaobai terpesona dan tinju Ling Hong diblokir, yang menunjukkan kekuatan bertarung Athena yang kuat. Jika kamu terus bertarung, Athena pasti menang. Namun, apakah itu Ling Hong atau Qilin Xiaobai, mereka tidak akan mengaku kalah. Haha, Athena, kamu sangat kuat, tapi aku suka lawan yang kuat. Ling Hong tertawa, lalu mengayunkan tinjunya dan terus menyerang. Ling Hong paling senang saat bertemu lawan yang setara selain dirinya sendiri. Ling Hong juga akan berusaha sebaik mungkin. Sekarang dengan bantuan Qilin Xiaobai, Ling Hong hampir tidak bisa terikat dengan Athena. Huff, kamu lumayan dalam menangkap seranganku, tapi kamu masih harus kalah di tanganku. Kata Athena, lalu melambaikan tongkat perangnya dan bergegas ke depan. Jika dia dan Ling Hong bertarung dalam duel, dia akan melakukannya menang dalam waktu singkat. Namun, ini bukanlah pertarungan satu lawan satu. Qilin Xiaobai ingin bergabung dalam pertempuran. Huff, meskipun serangan ini bagus, itu tidak bisa melukaiku secara serius. Karena tidak bisa melukaiku dengan serius, aku bisa terus bertarung. Qilin Xiaobai, yang terpesona, menyeka darah dari sudut mulutnya dan bergegas menuju Athena. Setelah lewat, cakar raksasa itu menamparkan punggung Athena, mencegah Athena menyerang Ling Hong dengan seluruh kekuatannya. Jadi, Athena mulai bertarung dengan Ling Hong dan Qilin Xiaobai. Secara keseluruhan, Athena lebih unggul, namun keunggulannya tidak bisa diubah menjadi kemenangan dalam waktu singkat. Melihat situasi ini, satu-satunya yang belum mengambil tindakan dari Zeus, Dewa Cahaya, adalah Dewa Matahari Helios dan Dewa Perang Ares. Athena punya keuntungan. Selama kita datang dan membantu, Athena pasti menang. Dewa Matahari Helios berkata kepada Ares, Dewa Perang. Ya, ayo kita lakukan. Dewa Perang Ares mengangguk. Kemudian kedua orang itu berubah menjadi dua aliran cahaya dan bergegas menuju medan perang di mana Athena berada. Tetapi, tepat ketika mereka hendak terbang, mereka menemukan bahwa mereka dikepung. 18 formasi naga langit. Suanyuan Xiaoyu meraung, dan kemudian 18 orang membentuk formasi naga langit raksasa. Formasi ini mengelilingi Dewa Matahari Helios dan Dewa Perang Ares, dan Qilin secara bertahap pulih formasi, bergiliran setiap saat. Sekarang, formasi 18 naga langit memiliki dua perisai Douqi. Satu penutup Douqi berada di luar untuk mencegah orang lain menyerang mereka, dan penutup Douqi lainnya ada di dalam, menjebak Dewa Matahari Helios dan Dewa Perang Ares. Pada saat yang sama, 18 naga emas juga berada di dalam penutup Douqi, menyerang Dewa Matahari dia. Lius dan Ares, Dewa Perang. Huff, sekelompok ahli di tingkat Dewa Kaisar juga ingin menghentikan kita dua bersaudara. Ares, ayo cepat keluar. Lalu dia duduk di kereta matahari dan bergegas menuju Douqi Hut. Oke, Ares, Dewa Perang, juga memegang pedang emas. Itu menyerang langsung ke perisai semangat juang bagian dalam dari formasi 18 naga langit. Haha, tidak mungkin keluar. Suanyuan Xiaoyu tertawa. Kemudian dia memerintahkan formasi 18 naga langit dan membiarkan 18 naga emas menyerang Dewa Matahari Helios dan Dewa Perang Ares. Ho-ho, 9 naga emas meledak ke arah Dewa Matahari Helios. Ho-ho, 9 naga emas meledak ke arah Ares, Dewa Perang. Tidak penting. Dewa Matahari Helios meraung, lalu dia langsung menabrak kereta matahari. Gemuruh. Naga emas itu dihancurkan berkeping-keping oleh kereta matahari Dewa Matahari Helios. Mereka sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi Dewa Matahari Helios. Namun, setelah mengenai 9 naga emas, kereta perang matahari kekuatannya mobil telah melemah, dan tidak mampu menembus perisai pendendam. Mirip dengan Dewa Matahari Helios, ada Dewa Perang Ares. Dewa Perang Ares menggunakannya untuk meledakkan 9 naga emas, tetapi setelah meledakkan 9 naga emas, Dewa Perang Ares juga menjadi panah yang kuat buka perisai pertahanan dendam yang kuat ini. Pada saat ini, 18 naga emas menghilang, dan 18 naga emas baru muncul lagi. Bagaimanapun, Suanyuan Xiaoyu dan yang lainnya memiliki sejumlah besar ramuan tambahan yang disempurnakan oleh Yao Tian,
dan mereka tidak peduli sama sekali tentang konsumsi energi dan mental pertempuran. Selama mereka dapat mengepung Dewa Matahari Helios dan Dewa Perang Ares, misi mereka akan selesai. Jadi, mereka mati-matian memasukkan semangat juang dan kekuatan spiritual mereka ke dalam formasi 18 naga langit, dan kemudian menggunakan formasi 18 naga langit untuk menghasilkan naga emas membombardir Dewa Matahari Helios dan Dewa Perang Ares. Kekuatan formasi 18 naga langit dapat mengalahkan master di tahap awal Dewa Kuno, tetapi tidak dapat mengalahkan dua master di tahap awal Dewa Kuno bersama-sama kembali Dewa Matahari Helios dan Dewa Perang Ares. Itu saja. Pada titik ini, tidak peduli itu pihak Dewa Cahaya Zeus atau Longge, semua orang telah berpartisipasi dalam pertempuran, dan setiap orang adalah anggota penting dalam pertempuran berbeda. Perubahan yang mengejutkan telah terjadi. Tanpa Longge menghentikan Zeus, Dewa Cahaya terkuat, Long Zizi dan yang lainnya pasti akan tersapu. Tanpa Kaisar Naga yang harus menghadapi Ratu para Dewa Kuno di tahap selanjutnya, Longge pasti akan diserang dari dua sisi dan dikalahkan seketika. Tanpa Long Zizi dan Tang Yidao yang harus menghadapi Poseidon dan Hades, Dewa Dunia Bawah di tahap akhir para Dewa Kuno, Kaisar Naga akan dikalahkan dalam sekejap. Tanpa Ling Hong dan Qilin Xiaobai, yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk menantang kekuatan tempur jangka menengah Dewa Kuno, Athena dapat mengubah situasi di lapangan. Tanpa Xuan Yuan Xiaoyu setingkat Kaisar Dewa dan yang lainnya menghentikan Dewa Matahari Helios dan Dewa Perang Ares, Ling Hong dan Qilin Xiaobai pasti akan kalah. Setiap orang penting, Longge dan timnya tidak dapat dipisahkan. Beberapa orang mungkin mengatakan bahwa Huohu belum berpartisipasi dalam perang, tetapi Huohu akan memiliki dampak terbesar di masa depan. Baik itu Longge, Dilong, Long Zizi, Tang Yidao, Ling Hong, atau Qilin Xiaobai, mereka semua membutuhkan bantuan pengobatan Huohu, oleh karena itu, Fire Dance adalah yang paling penting. Medan perang pertama, Dewa Cahaya Zeus vs Dewa Perang Lagu Panjang. 5 juta tahun yang lalu, Dewa Cahaya Zeus bekerja sama dengan Dewa Ibel, Dewa Kegelapan, dan Dewa Hades untuk menyerang Dewa Perang Longge secara diam-diam, memaksa Dewa Perang Longge terluka parah dan dirinya sendiri menghancurkan. Sekarang, Longge telah kembali, dan dia ingin membalas dendam, meskipun dia sekarang lebih kuat dari Dewa Cahaya Zeus. Lemah, tapi itu tidak berarti Longge tidak akan membalas dendam, masih harus berjuang. Ini Longge. Ini adalah Dewa Perang. Ini adalah lagu naga Dewa Perang. Sekarang, menghadapi Zeus di puncak Dewa Kuno, Longge hanyalah tingkat semangat juang Dewa Kuno di tingkat tengah, dan Longge, yang belum menggunakan bentuk kedua Dewa Perang, hanya memiliki kekuatan tempur Dewa Kuno di tahap akhir. Jika Zeus, Dewa Cahaya, tidak berada dalam pertarungan jarak dekat dengan Longge, Longge mungkin sudah dikalahkan. Setelah puluhan menit bertarung, Dewa Cahaya Zeus menemukan bahwa dalam pertarungan jarak dekat, dia bukanlah tandingan Dewa Perang Longge. Pertarungan yang sengit, bahkan jika itu secara tidak sengaja melukai seseorang. Orang-orang di sebelahku tidak ragu-ragu. Longge, kamu sangat pandai dalam pertarungan jarak dekat. Aku sangat mengagumimu. Namun, serangan jarak jauh yang aku kuasai bukanlah pertarungan jarak dekat. Zeus, Dewa Cahaya, meraung, dan kemudian menyerang Longge berlian ilahi dengan tongkat cahaya tingkat rendah dari berlian ilahi. Masukkan pedang Dewa Perang tingkat rendah. Haha, jadi bagaimana jika aku pandai dalam serangan jarak jauh? Aku pandai dalam pertarungan jarak dekat. Bisakah aku tetap membiarkanmu lepas kendali? Longge berkata sambil tersenyum, lalu pedang Dewa Perang berbalik dan langsung menghabiskan tongkat besar itu pada tongkat cahaya Zeus, Dewa Cahaya, dan kemudian menyerang perut Zeus, Dewa Cahaya. Huff, jika aku ingin pergi, aku akan pergi. Bisakah kamu menyusulku secepatnya? Zeus, Dewa Cahaya, sudah menyerah pada pertarungan jarak dekat ketika dia melihat gerakan jarak dekat yang indah dari Longge. Melihat pedang Dewa Perang Longge menebasnya, itu berubah menjadi pedang. Tidak bisa mengejar. Longge mencibir, lalu pria dan pedang itu bergabung menjadi satu, berubah menjadi aliran cahaya kemasan dan terus menyerang Zeus, Dewa Cahaya. Penghalang cahaya. Dewa Cahaya Zeus meraung, lalu melambaikan tongkat cahaya untuk secara langsung mengontrol kekuatan luar angkasa di sekitarnya, dan memasang penghalang luar angkasa yang kuat dalam perjalanan pulang, sehingga mustahil bagi Longge untuk mengejar dengan cepat. Menghadapi begitu banyak penghalang luar angkasa, Longge memegang pedang Dewa Perang dan bergegas maju seperti binatang buas. Di depan Longge, setiap penghalang luar angkasa seperti kertas keterampilan instan Dewa Cahaya Zeus. Itu tidak terlalu kuat sama sekali. Wajar jika Longsong mudah dihancurkan. Tujuan Dewa Cahaya Zeus hanya untuk menghalangi Longsong dan kemudian menjauhkan dirinya dari Longsong. Tujuannya tercapai. Meskipun penghalang luar angkasa itu tidak dapat menghentikan Longge, mereka dapat menghalangi kecepatan Longge. Sekarang, Zeus, Dewa Cahaya,
telah dipisahkan secara ketat dari Longge bagi Zeus, Dewa Cahaya, untuk melancarkan serangan jarak jauh. Haha, Longge, aku baru saja merasakan pertarungan jarak dekatmu. Sekarang, giliranmu untuk merasakan serangan jarak jauhku. Zeus, Dewa Cahaya, tertawa di kejauhan, lalu mengangkat tongkat cahaya, dan dalam sebuah seketika, cahayanya cahaya putih tongkat kerajaan berkembang, dan cahaya putih yang menyilaukan menjadi semakin besar, seperti matahari putih, menusuk orang begitu keras hingga mereka tidak bisa membuka mata. Tepat ketika cahaya putih tongkat cahaya berada pada titik terkuatnya, Zeus, Dewa Cahaya, mengambil tindakan. Dalam waktu sesingkat itu, mustahil bagi Longge untuk bergegas dan menghentikan jurus pamungkas Zeus, Sang Dewa Cahaya-Cahaya. Hukuman ringan, Zeus, Dewa Cahaya, berteriak, dan kemudian fluktuasi ruang yang kuat terjadi, dan sangkar raksasa yang terdiri dari pilar cahaya putih jatuh dari langit dan bergegas menuju Longge. Bisakah Longge lolos dari penjara ini? Kekuatan spiritual Zeus, Dewa Cahaya, telah lama terkunci di Longge. Longge tidak bisa melarikan diri sama sekali, sangkar raksasa akan mengunci Longge. Setelah Longge dikurung, Longge pasti akan kalah. Melihat sangkar raksasa yang menyelimutinya, Longge menghela nafas dalam hatinya sepertinya kita hanya bisa menggunakan tipuan. Memikirkan hal ini, Longge tiba-tiba menghilang. Menghilang, Zeus, Dewa Cahaya, terkejut. Bukan saja dia tidak bisa melihat Longsong dengan matanya, tapi kekuatan mentalnya juga tidak bisa dideteksi dewa. Bahkan kekuatan spiritual tidak dapat dideteksi. Apakah Longge benar-benar menghilang? Karena nyanyian naga tidak lagi dapat dilihat atau dideteksi, Zeus, Dewa Cahaya, hanya bisa tanpa daya membiarkan sangkar itu melewati udara di belakang. Namun, sebelum ketidakberdayaan berakhir, serangan tajam menyerbu langsung dari belakangnya. Zeus, Dewa Cahaya, tiba-tiba mengeluarkan keringat dingin dari tubuhnya. Pada saat ini, dia merasakan bahaya dan merasakan apa itu kematian. Dengan reaksi naluriah dan kekuatan puncak para dewa kuno, Zeus, Dewa Cahaya, terbang ke depan dengan cepat dalam sekejap, namun meski begitu, itu masih terlalu lambat. Boom! Sebuah kekuatan besar menghantam punggung Zeus, Dewa Cahaya. Zeus, Dewa Cahaya, memuntahkan darah dan dibuang. Kekuatan besar yang tak tertandingi itu menghancurkan baju besi emas ilahi bermutu tinggi yang dikenakan oleh Dewa Cahaya Zeus, menghancurkan andalam Dewa Cahaya Zeus, dan hampir menghancurkan alam semesta dan tian Dewa Cahaya Zeus untuk penyangga baju besi emas ilahi bermutu tinggi. Jika Zeus, Dewa Cahaya, belum mencapai kekuatan puncak para dewa kuno, Zeus, Dewa Cahaya, akan tamat. Puff Zeus, Dewa Cahaya, menyemburkan darah, merasa sangat ngeri. Titik-titik tanda tanya. Dia tidak menyangka bahwa dalam waktu singkat, Longge masih dipukuli secara pasif sekarang. Sekarang dia bisa terluka parah dengan satu gerakan. Jika bukan karena armor emas Dewa Penyelamat Nyawa, dia pasti sudah tamat sejak lama. Pada saat ini, Zeus, Dewa Cahaya, terbang ke depan dengan cepat, memberi Longge kesempatan untuk mengejarnya. Jika Longge datang lagi, itu adalah gerakan yang baru saja terjadi. Tanpa perlindungan baju besi emas bermutu tinggi, dia pasti akan binasa di penyanyi naga. Longge sangat kuat, namun, Longge tidak mengejarnya. Bukan karena Longge tidak mengejarnya, tapi Longge tidak bisa mengejarnya. Jurus kedua God of War tadi tidak terlihat. Semangat juang dan kekuatan mental Longge telah dikeluarkan. Sekarang Longge sangat baik jika dia tidak dikalahkan. Pada saat ini, kekuatan spiritual Zeus, Dewa Cahaya, menemukan Longge lagi. Tidak hanya itu, dia juga menemukan bahwa semangat juang dan kekuatan spiritual Longge langsung melemah. Zeus, Dewa Cahaya, menghela nafas lega kali ini ternyata dia menggunakan semacam skill rahasia. Pantas saja kekuatan tempur instannya begitu kuat, tapi hanya bisa seketika. Jika kamu bertemu denganku, kamu pasti akan kalah. Zeus, Dewa Cahaya, mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, dan kemudian dengan cepat meminum ramuan untuk memulihkan lukanya. Kekuatan mentalnya dengan cepat memperbaiki tubuh yang terluka, dan dalam sekejap dia kembali ke 95% kondisinya. Dewa Cahaya, yang telah hidup selama ratusan juta tahun guru. Mereka memiliki sejumlah besar obat mujarab yang dapat memulihkan tubuh secara instan, selama mereka tidak menerima pukulan fatal dalam sekejap. Mereka dapat dengan cepat memulihkan semangat juang dan kekuatan mentalnya. Misalnya, ketika mereka menyerang Longge dalam serangan diam-diam, mereka memanfaatkan kelemahan Longge untuk terus menyerang Longge. Kalau tidak, mustahil untuk berhasil. Sekarang Zeus, Dewa Cahaya, telah mendapatkan kembali kekuatannya, sekarang gilirannya untuk melawan. Baru saja, Dewa Cahaya Zeus langsung diledakkan oleh Longge, muntah darah dan dibuang. Kekuatan mental Ratu Hera dan yang lainnya terdeteksi, dan mereka semua terkejut sekejap, dan semangat juang Zeus,
Dewa Cahaya, dan kekuatan mental pulih setelah pulih, mereka merasa lega, tetapi mereka harus memperkirakan ulang kekuatan tempur Longge. Dia bisa melukai Dewa Kuno Puncak secara serius dalam sekejap. Kekuatan tempur instan Longge juga mencapai puncak Dewa Kuno, kekuatan juga mencapai puncak Dewa Kuno. Hanya saja kita tidak bisa terus bertarung. Longge, gerakan apa itu tadi? Itu pasti gerakan terkuatmu, kan? Zeus, Dewa Cahaya, menyeka darah dari sudut mulutnya dengan tangan kirinya dan bertanya. Ya, itu jurus terkuatku. Jurus ini disebut tak kasat mata. Bagaimana? Rasanya enak kan? Longge memegang pedang Dewa Perang dan tersenyum. Itu benar, tapi menurutku kamu tampaknya menjadi jauh lebih lemah. Sekarang aku bertarung denganmu dalam pertarungan jarak dekat, kurasa aku akan menang. Zeus, Dewa Cahaya, tersenyum. Haha, tidakkah kamu memperhatikan bahwa masih ada satu orang di pihak kita yang belum berpartisipasi dalam pertempuran? Longge berkata sambil tersenyum. Hah, Zeus, Dewa Cahaya, menyapu medan perang dengan kekuatan mentalnya dan menemukan bahwa Huowu, Dewa Kuno tingkat menengah, belum bergabung dalam pertempuran. Dia hanyalah Dewi kehidupan di tengah-tengah Dewa Besar Kuno, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tahukah kamu bahwa keahlian terbaik Huowu bukanlah bertarung, tapi menyembuhkan? Longge tersenyum. Saat Longge tersenyum, Huowu menembakkan lampu hijau, dan lampu hijau ini langsung menyelimuti dia, membasmi Longge dan memulihkan semangat juang dan kekuatan spiritual Longge ke puncaknya. Melihat situasi ini, wajah Zeus, Dewa Cahaya, berubah. Longge kembali ke kondisi puncaknya, yang berarti dia bisa menggunakan trik tadi dan menjadi tidak terlihat. Mengapa ada legenda di dunia dewa, yaitu nyanyian naga dan tarian api bersama-sama tidak terkalahkan? Ya, karena pertarungan Longge menjadi jauh lebih kuat dengan bantuan Huowu. Dia dapat terus menggunakan jurus pamungkasnya dan terus-menerus menghadapi musuh secara langsung. Bahkan jika semangat juangnya habis, kekuatan mentalnya habis, dan kekuatan mentalnya habis tubuhnya rusak, Huowu dapat menyembuhkannya secara instan. Disinilah kekuatan Fire Dance. Apa yang harus saya lakukan? Ini bukan waktunya untuk menggunakan berlian ilahi tingkat rendah, Istana Cahaya, karena Longge tidak dirugikan saat ini, dan semangat juang serta kekuatan mentalnya masih berada di puncaknya. Meskipun saya bisa menang dengan mantap ketika saya menggunakan Istana Cahaya, Longge saya pasti akan melarikan diri. Tidak mungkin saya bisa menghentikan Longge, dan jika saya tidak menggunakannya, saya akan dikalahkan. Zeus, Dewa Cahaya, berpikir cepat dalam benaknya. Dia tidak berlatih seperti Longge. Dia membuat banyak artefak berlian dewa tingkat rendah, tetapi dia hanya menyempurnakan 3 artefak berlian dewa tingkat rendah. Satu diberikan kepada Ratu Hera, yaitu tongkat di tangan Hera, dan yang lainnya adalah tongkat cahaya di tangannya, dan sisanya dia telah menghabiskan seluruh waktunya untuk menyempurnakan Istana Cahaya, itulah sebabnya dia begitu kuat di Istana Cahaya. Dia telah menyempurnakan seluruh planet menjadi artefak berlian ilahi tingkat rendah untuk menyempurnakan artefak tambahan. Akankah Zeus, Dewa Cahaya, menggunakan Istana Cahaya? Di luar pangkalan Long Fenglin, Randeng Gufo, yang telah mengamati pertarungan Longge dan yang lainnya dengan kekuatan mentalnya, tiba-tiba membuka matanya. Sakyamuni, yang sedang duduk bersila dan bermeditasi di hadapannya, juga merasakan Buddha kuno yang menyala-nyala, membuka matanya, dan bertanya, saudaraku, ada apa? Apakah Longge dan yang lainnya akan kalah? Tidak, Longge lah yang melukai Zeus, Dewa Cahaya, dengan satu gerakan. Kata Buddha kuno Randeng. Bisakah Longge melukai seorang guru kuno dengan satu gerakan? Dia tidak berani menggunakan kekuatan mentalnya untuk mendeteksinya sama sekali, karena kekuatan mentalnya mudah ditemukan oleh Longge dan yang lainnya, dan selalu terdeteksi oleh Buddha kuno Randen. Ya, Longge seharusnya menggunakan beberapa keterampilan rahasia, yang secara instan mengurangi semangat juang dan kekuatan mentalnya menjadi setengah dari ukuran aslinya. Meski begitu, itu sangat kuat. Sepertinya kita masih meremehkan Longge, tapi semangat juang dan kekuatan mental Longge sekarang berkurang setengahnya. Bukankah dia ditekan dan dikalahkan oleh Zeus, Dewa Cahaya? Tidak, ada Huowu di samping Longge, dan Huowu membantu Longge memulihkan semangat juang dan kekuatan mentalnya. Longge tidak terkalahkan, kata Buddha kuno Randeng. Jadi, bukankah kita perlu membantu Longge? Tanya Sakyamuni. Seharusnya begitu, kata Buddha kuno sambil tersenyum. Tiba-tiba, senyuman Buddha kuno mengeras. Ada apa? Tanya Sakyamuni. Kami tidak hanya meremehkan Longge, tapi juga meremehkan Zeus, Dewa Cahaya. Zeus, Dewa Cahaya, mengeluarkan berlian dewa raksasa dan artefak tingkat rendah. Itu adalah Istana Cahaya miliknya. Dari pembakaran Deng. Dia memurnikan sebuah planet menjadi artefak dewa tingkat rendah, dan itu juga bisa dibawa kemana-mana. Bukankah Zeus, Dewa Cahaya, terlalu kuat?
Sakyamuni juga terkejut. Karena ketekunannya, aku menyempurnakan banyak artefak berlian ilahi tingkat rendah, hal yang sama berlaku untuk Long Ge, dan hal yang sama berlaku untuk Hong Jun. Tetapi Zeus, Dewa Cahaya, memfokuskan seluruh energinya pada satu atau dua tingkat rendah, artefak berlian ilahi. Kekuatan artefak itu sungguh kuat, kata Buddha kuno Randeng. Kalau begitu, bisakah kita membantu Long Ge dan yang lainnya sekarang? Sakyamuni bertanya. Bersiaplah. Setelah Long Ge dan yang lainnya berada dalam masalah, kita akan berteleportasi. Kata Buddha kuno Lentera. Ya, di markas Long Fenglin, menyaksikan Long Ge menghilang lagi, Dewa Cahaya Zeus menggunakan istana cahaya tanpa ragu-ragu. Jika dia tidak menggunakannya lagi, dia mungkin yang kalah. Setelah dia menggunakan istana cahaya, sebuah planet dengan diameter ribuan mil tiba-tiba muncul di pangkalan Long Fenglin, langsung meliputi Long Ge dan semuanya. Artefak sebesar itu tiba-tiba muncul. Long Ge dan yang lainnya langsung terkejut. Artefak macam apa ini? Apakah ini istana cahaya Zeus? Dengan berlian dewa yang begitu besar dan artefak tingkat rendah, Dewa Cahaya Zeus benar-benar bisa bergerak. Long Ge dipenuhi dengan keterkejutan. Dia menemukan bahwa kecepatannya di istana cahaya ini telah melambat 2 kali, dan kekuatan mentalnya 2 kali lebih kuat dari yang ditahan. Efektivitas tempurnya secara keseluruhan setara dengan berkurang setengahnya, sedangkan Dewa Cahaya Zeus tidak terpengaruh sama sekali. Tidak hanya itu, kekuatan spiritual dan semangat juang Dewa Cahaya Zeus meningkat sedikit. Pertarungan cahaya di Istana Cahaya Zeus pada dasarnya tak terkalahkan. Sama seperti Long Ge, Kaisar Long, yang awalnya lebih unggul dalam pertempuran, kini tertahan oleh kekuatan pengikat yang kuat dari Istana Cahaya dan tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya sama sekali. Surga, memiliki kekuatan bertarung dengan bantuan Istana Cahaya. Sekarang kamu bisa melawan Kaisar Naga dalam pertarungan jarak dekat, dan Ratu Hera masih lebih unggul. Jika tubuh Dilong tidak mencapai tingkat yang lebih rendah dari berlian ilahi, Dilong mungkin telah dikalahkan. Namun, Huohu langsung memberkati Kaisar dengan kekuatan, ketangkasan, dan keterampilan peremajaan. Dalam sekejap, kekuatan, kecepatan, dan kekuatan mental Kaisar mulai menembus batasan dan kembali ke 3/4 dari keadaan semula. Tianhou He pertarungannya seri. Long Zizi dan Tang Yidao di tahap tengah Dewa Kuno bahkan lebih sial. Mereka hampir kalah seketika. Untungnya, mereka segera menggunakan jurus kedua dari jurus pamungkas masing-masing untuk menghindari kekalahan situasi. Huohu dengan cepat merapal banyak mantra pada Long Zizi dan Tang Yidao. Pemulihan, kekuatan besar, penyembuhan, ketangkasan, pemulihan. Lampu hijau terbang keluar dari cambuk panjang berlian ajaib tingkat rendah api es di tangan Huohu, segera memulihkan Long Zizi dan Tang Yida ke kondisi puncaknya, dan itu juga meningkatkan kekuatan mereka. Dengan kekuatan mereka yang meningkat pesat, meskipun mereka ditahan oleh Istana Cahaya, mereka hampir tidak bisa melawan Poseidon, Dewa Laut, dan Hades, Dewa Dunia Bawah Lanjutan. Mereka akan selalu kalah. Di medan perang lain, Ling Hong dan Qilin Xiaobai sudah dalam bahaya. Di bawah serangan kuat Athena dan di bawah batasan Istana Cahaya, Ling Hong dan Qilin Xiaobai hampir dikalahkan. Pada saat ini, mantra tambahan Huohu datang ke Ling Hong dan Qilin Xiaobai, memungkinkan Qilin Xiaobai dan Ling Hong menahan serangan Athena, tetapi mereka sudah berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Diperkirakan dia pasti akan kalah dalam waktu setengah jam. Medan perang terakhir adalah formasi 18 naga langit yang dibentuk oleh Suan Yuan Xia Yu dan lainnya. Di bawah batasan Istana Cahaya, formasi mereka tidak dapat lagi menghentikan Dewa Matahari Helios dan Dewa Perang Ares, dua penguasa awal zaman kuno, Dewa. Terobos formasi 18 naga langit secara langsung dan keluar. Boom! Dewa Matahari Helios bergegas keluar dengan kereta matahari, Dewa Perang Ares bergegas keluar sambil mengacungkan pedangnya, dan formasi 18 naga langit langsung runtuh. Suan Yuan Xia Yu dan yang lainnya muntah darah dan terluka. Tunggu, Huohu melihat ini. Teleportasi langsung ke Suan Yuan Xia Yu dan yang lainnya untuk membantu Suan Yuan Xia Yu dan yang lainnya memblokir Dewa Matahari Helios dan Dewa Perang Ares. Dewi kehidupan Huohu, yang tidak berpartisipasi secara langsung dalam pertempuran, juga terpaksa mengambil tindakan. Huohu mengambil tindakan, tidak ada jaminan. Long Ge dan yang lainnya mempertahankan kondisi pertempuran puncak mereka, tetapi Huohu tidak akan mengabaikan kehidupan Suan Yuan Xia Yu dan yang lainnya, jadi dia hanya bisa mengambil tindakan. Memanfaatkan momen ketika Huohu memblokir Dewa Matahari Helios dan Dewa Perang Ares, Suemis dengan putus asa melemparkan mantra satu demi satu untuk membantu Suan Yuan Xia Yu dan yang lainnya pulih dari luka mereka. Yao Tian. Obatnya memulihkan semangat juang dan kekuatan mental yang hilang, dan pada saat yang sama memperbaiki luka-luka mereka. Setelah pulih, mereka dengan cepat membentuk formasi 18 naga langit. Kali ini mereka membentuk formasi ini dan tidak lagi mengambil inisiatif untuk menyerang.
Hanya mengandalkan pertahanan saja, mereka yakin masih bisa mencegahnya. Kali ini, Huohu baru saja bertukar jurus dengan Dewa Matahari Helios dan Dewa Perang Ares. Dengan kekuatan Dewa Kuno tahap tengah, yang mendekati tahap akhir Dewa Kuno, Huohu masih berhasil memukul mundur Dewa Matahari Helios dan Dewa Perang Ares. Lihat, ketika Xuan Yuan Xiaoyu dan yang lainnya membentuk kembali formasi 18 naga langit, Huohu dengan cepat mundur dan kemudian membantu Long Ge dan yang lainnya dengan tenang. Xiaoyu, aku serahkan tempat ini padamu, bisakah kamu menahannya? Kata Huohu melalui pesan itu. Baiklah, kita bisa menahannya, kata Xuan Yuan Xiaoyu melalui pesan itu. Apalagi yang bisa dikatakan Xuan Yuan Xiaoyu dan yang lainnya saat ini. Kalah, mereka akan ada reaksi berantai, dan Long Ge serta yang lainnya juga akan dikalahkan satu persatu. Oke, Suemis akan membantumu dalam pengobatannya, dan Yao Tian memiliki cukup ramuan, jadi aku lega. Kata Huohu dalam pesan, dan kemudian dengan cepat terbang ke langit untuk membantu Long Ge dan yang lainnya. Namun, dalam waktu singkat ketika Huohu mengambil tindakan, Long Ge, Long Zizi, dan Tang Yidao, yang tidak memiliki bantuan, semuanya terluka parah. Kekuatan pulih dalam waktu singkat, jika tidak, mereka akan terluka parah. Boom Long Ge, yang telah menghabiskan lebih dari setengah semangat juang dan kekuatan mentalnya, langsung dikunci oleh kekuatan mental Dewa Cahaya Zeus karena kecepatannya yang melambat, menyebabkan Long Ge memuntahkan darah dan membuangnya. Jika Long Ge tidak memakai berlian dewa tingkat rendah, armor Dewa Perang, Long Ge telah meledak hingga meledak, dan rohnya hancur, tapi sekarang Long Ge hampir kalah. Seperti Long Ge, Long Zizi dan Tang Yidao masing-masing dilukai oleh Poseidon dan Minglong. Tombak Poseidon milik Poseidon menangkis pedang haus darah Long Zizi, dan langsung menusuk tubuh Long Zizi. Segera, darah Long Zizi muncrat dari mulutnya seperti air, dan seluruh tubuhnya dimuntahkan dan dibuang. Baju besi kelas emas surgawi, Long Zizi mungkin jatuh lagi. Hal yang sama berlaku untuk Tang Yidao, kecepatannya sangat berkurang dan dia langsung tersapu oleh ekor naga hitam. Dia memuntahkan darah dan dibuang tubuhnya, dia akan jatuh lagi. Pada saat ini, Zeus, Dewa Cahaya, sangat bersemangat. Dia tidak menyangka bahwa Armor of Light Palace akan memiliki efek ajaib seperti itu. Huohu hanya membantu Xuan Yuan Xiaoyu dan yang lainnya, tetapi Long Ge dan yang lainnya serius terluka. Sekarang selama Long Ge dibombardir oleh Zeus, Dewa Cahaya lagi sekali, kamu pasti akan jatuh. Dewa Cahaya Zeus tersenyum, dan mengunci kekuatan mentalnya pada Long Ge yang terluka parah. Seberkas cahaya putih langsung ditembakkan ke Long Ge. Dengan kondisi Long Ge yang terluka parah saat ini, dan dengan kekuatan mental yang kuat dari Dewa Cahaya Zeus, Long Ge tidak bisa lepas dari Dewa Cahaya sama sekali. Dikunci oleh Zeus, apakah Long Ge benar-benar akan mati? Di sisi lain, Poseidon sang Dewa Laut yang telah melukai parah Long Zizi juga dengan semangat menarikan tombak Poseidon dan menikam Long Zizi yang terlempar. Selama Long Zizi kembali memukul tusukan Poseidon, meski dengan tinggi baju besi emas ilahi tingkat, dia juga akan binasa. Pada saat yang sama, ekor Minglong juga menyapu ke arah Tang Yidao yang terluka parah. Selama Tang Yidao dipukul lagi, tidak peduli baju besi emas ilahi bermutu tinggi apa yang Anda miliki, atau tubuh tangguh emas ilahi bermutu tinggi Anda. Di bawah serangan semangat juang dan kekuatan mental yang besar, di bawah serangan itu, semuanya menjadi awan. Akankah Dewa Ibel Long Zizi dan Dewa Kegelapan Tang Yidao jatuh? Di luar pangkalan Long Fenglin. Tidak, adik laki-laki, ayo kita berteleportasi dengan cepat untuk melindungi Long Ge dan yang lainnya. Kata budak kuno Randen dalam sebuah pesan. Apakah Long Ge dan yang lainnya dalam bahaya? Sakyamuni berkata dalam pesan. Baiklah, kata budak kuno Randen, dan dia hendak berteleportasi dengan Sakyamuni, tapi dia berkata lagi, tidak perlu berteleportasi lagi, Fire Dance ada di sini, kemampuan tambahan Fire Dance sangat kuat. Oh. Ada apa? Sakyamuni bertanya dengan heran. Long Ge dan yang lainnya baru saja akan kalah, tapi Huohu tiba tepat waktu dan merawat luka Long Ge dan yang lainnya. Sekarang Long Ge dan yang lainnya dapat memblokirnya lagi. Meskipun mereka masih dirugikan, mereka akan melakukannya jangan kalah secepat itu. Kata budak kuno Randeng. Oh, lalu kapan kita akan berteleportasi? Tanya Sakyamuni. Dalam waktu setengah jam, karena menurutku Long Ge dan yang lainnya akan dikalahkan dalam waktu setengah jam. Saat Long Ge dan yang lainnya dikalahkan, kita mengambil tindakan tepat waktu. Hanya dengan begitu Long Ge dan yang lainnya akan benar-benar berterima kasih kepada kita. Kita tidak hanya bisa membalasnya. Bantuan orang-orang di dalam jubah abu-abu juga bisa membuat Long Ge dan yang lainnya berhutang budi pada kita. Kata Randeng Gufo sambil tersenyum. Haha, kakak senior itu bijaksana. Pada saat pancaran cahaya Zeus, Dewa Cahaya, ditembakkan,
Teknik penyembuhan Huohu ditaburkan pada Long Ge, dan Long Ge langsung pulih dari cedera serius hingga 95% kondisinya. Huohu, kamu tiba tepat pada waktunya. Long Ge berkata dengan gembira, dan kemudian langsung menggunakan teknik pedang Dewa Perang bentuk kedua tak berwujud. Meskipun tak berwujud ini tidak bisa lepas dari deteksi Zeus, Dewa Cahaya, namun bisa melarikan diri seketika. Penguncian Zeus, Dewa Cahaya, dapat mencegah Long Ge terkena pancaran cahaya putih. Melihat Long Ge menghindari pancaran cahaya putih dengan mudah, Zeus, Dewa Cahaya, dipenuhi dengan kebencian Huff. Jika Huohu datang nanti, Long Ge pasti akan jatuh, tapi kekalahan Long Ge hanya masalah waktu saja. Pada saat yang sama, keterampilan penyembuhan Huohu juga ditaburkan pada Tang Yidao dan Long Zizi. Long Zizi dan Tang Yidao langsung memulihkan sebagian besar kekuatan mereka. Mereka juga menggunakan gaya kedua terkuat mereka untuk melarikan diri dari Poseidon dan kegelapan naga. Teknik pedang haus darah kedua meninggalkan darah. Long Zizi menggunakan teknik kedua terkuat saat dia pulih, dan kemudian melarikan diri dari tombak Poseidon milik Poseidon. Melihat bahwa dia hendak membasmi naga ibel Long Zizi, namun tanpa diduga, Long Zizi melarikan diri di saat-saat terakhir. Dewa Laut Poseidon sangat kesal, namun dia tetap mengejarnya tanpa henti, berharap untuk membasmi Long Zizi, namun dalam tarian api. Dengan bantuan pembantunya, sudah sangat sulit baginya untuk membasmi Long Zizi. Gaya pembasmi Dewa Kedua Kekerasan. Saat Dewa Kegelapan Tang Yidao pulih, dia juga menggunakan gaya terkuatnya. Cahaya hitam terlihat mengalir di sekujur tubuhnya, dan kecepatannya meningkat secara signifikan, dan dia bahkan menghindari serangan kegelapan naga, serang. Hades, Dewa Hades, yang mengawasi dari samping, sangat kesal, tetapi melihat Huohu terus-menerus membantu Tang Yidao dan yang lainnya, dia tahu akan sangat sulit membasmi Tang Yidao. Meski sulit, bukan berarti Long Ge dan yang lainnya tidak akan dikalahkan, juga tidak berarti Long Ge dan yang lainnya tidak akan dibasmi. Sekarang pihak Zeus, Dewa Cahaya, memiliki keuntungan besar di seluruh medan perang, dan tempat tercepat untuk menentukan pemenang adalah di medan perang tempat Athena berada. Athena sekarang sepenuhnya menekan Qilin Xiaobai dan Ling Hong, selama dia diberi waktu 20 menit, dia bisa mengalahkan Ling Hong dan Qilin Xiaobai, dan kemudian membantu orang lain menangani Long Ge dan yang lainnya. Dalam 20 menit, pertarungan akan berakhir. Saudara Long, cepat lari. Kamu masih bisa kabur sekarang, tapi jika kamu tidak lari, kamu tidak akan punya kesempatan. Ling Hong juga tahu bahwa mereka pasti akan kalah, jadi dia mengirim pesan ke Long Ge dan 5 master tingkat dewa kuno lainnya. Memang benar, hanya 5 master tingkat dewa kuno mereka yang dapat melarikan diri, dan tidak ada orang lain yang dapat melarikan diri. Ling Hong, apa yang kamu bicarakan sekarang? Kita harus pergi bersama, tetap bersama, atau paling buruk, kita akan jatuh bersama. Tidak mungkin kita bisa melarikan diri. Suara Long Ge terngiang di benak semua orang, yang lain tidak berani membantah, karena Long Ge memiliki otoritas terbesar di seluruh tim, jadi semua orang mendengarkan Long Ge bahkan pada saat berbahaya seperti itu, mereka tidak berani membantah. Masih ada 20 menit lagi dan kita tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Kata Qilin Xiaobai melalui pesan suara. Kita harus bertahan, saya yakin Dewa Air Gonggong dan yang lainnya akan tiba tepat waktu. Baiklah, Qilin Xiaobai hanya bisa berkata melalui suara. Faktanya, dia juga tahu bahwa meskipun Dewa Air Gonggong dan Dewa Api Zurong bergegas ke sana sekarang, itu akan terlambat, bahkan jika mereka semua berteleportasi dari klan Dewa Air ke pangkalan hutan Longfeng, butuh waktu 5 hari, 20 menit. Tidak mungkin kita bisa sampai di sini. Long Ge juga tahu bahwa itu tidak mungkin, tetapi Long Ge percaya bahwa keajaiban akan terjadi. Long Ge berharap Dao leluhur Hong Jun dapat mencapai kekuatan puncak Dewa Kuno dan kemudian berteleportasi ke medan perang. Namun, Dao Zu Hong Jun telah mengasingkan diri begitu lama dan belum berhasil menjadi penguasa tertinggi para Dewa Kuno. Bisakah dia percaya bahwa dia akan muncul hanya dengan mengandalkan Long Ge? Ini sangat tidak realistis. Namun, Long Ge percaya pada keajaiban, yang berarti Long Ge tidak putus asa untuk hidup. Xuan Yuan Xiaoyu dan yang lainnya membentuk formasi 18 naga langit dan berjuang untuk menahan serangan Dewa Matahari Helios dan Dewa Perang Ares. Hanya karena mereka tidak putus asa, mereka bisa bertahan, mereka tidak akan bisa meminum obat mujarab sama sekali, dan mereka tidak akan bisa memulihkan semangat juang mereka sama sekali. Tanpa harapan, mereka akan dikalahkan dalam sekejap. Dewa Matahari Helios meraung dan duduk di kereta matahari dan menyerang formasi naga 18 hari. Ares, Dewa Perang, mengacungkan pedangnya dan menebas formasi naga 18 hari. Formasi naga 18 hari terguncang. Formasi naga langit berdesir, dan setiap kali pedang Dewa Perang Ares membombardirnya, formasi 18 naga langit runtuh, tetapi Xuan Yuan Xiaoyu dan yang lainnya bertahan.
Setiap kali, mereka mati-matian memasukkan semangat juang mereka ke dalam formasi 18 naga langit untuk mengisi kembali semangat juang yang hilang dari formasi 18 naga langit. Setiap kali mereka berada di ambang kehancuran, mereka mengertakkan gigi dan bertahan dengan putus asa menyembuhkan dan memulihkan. Yao Tian mengirimkan ramuan ke mulut mereka satu persatu sehingga mereka bisa terus berjuang keras. Melihat Xuan Yuan Xiaoyu dan yang lainnya yang sedang berjuang, Dewa Matahari Helios dan Dewa Perang Ares melampiaskan semua depresi mereka. Mereka ingin menang. Mereka ingin membasmi Xuan Yuan Xiaoyu dan yang lainnya, dan mereka ingin membasmi mereka di hadapan Athena. Dengan cara ini mereka dapat mencerminkan kekuatan mereka. Jadi, Dewa Matahari Helios dan Dewa Perang Ares menyerang dengan ganas, sementara Xuan Yuan Xiaoyu dan yang lainnya bertahan dengan putus asa, yang satu ingin membasmi, yang lain ingin hidup, kedua belah pihak bertarung mati-matian. Tentu saja, kekuatan mental Athena juga mengamati situasi ini, jadi dia juga menyerang Ling Hong dan Qilin Xiaobai dengan seluruh kekuatannya. Saat ini, Ling Hong dan Qilin Xiaobai masih dapat bertahan dengan bantuan Huo Wu, tetapi dalam 10 menit, waktu integrasi Ling Hong akan berakhir, dan kekuatan garis keturunan Qilin Xiaobai akan berakhir, dan mereka akan dikalahkan seketika selama beberapa menit, tetapi mereka tidak punya jalan keluar. Jika mereka tidak melawan, mereka pasti akan segera dikalahkan. Jika mereka melawan, mereka bisa bertahan lebih dari 10 menit, jadi mereka bertahan. Satu-satunya yang tidak akan kalah dalam waktu singkat adalah Long Ge dan yang lainnya. Dengan bantuan Huo Wu, Long Ge, Long Zizi, dan Tang Yidao dapat mempertahankan kondisi pertarungan terus-menerus meskipun mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Namun, pertarungan antara Dilong dan Ratu Hera pada dasarnya tidak mungkin. Tidak ada bahaya. Serangan Ratu Hera hanya melukai Kaisar Long sedikit, tapi tidak bisa melukainya secara serius. Jika ada satu orang di tim Long Ge yang tidak akan mati, maka ini orangnya adalah Kaisar Panjang. Tuan Long Ge, Xiaobai tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ayo kabur dulu. Selama kita bisa kabur, kita akan kembali untuk membalas dendam. Kata Dilong melalui transmisi suara. Tidak, saya tidak akan hidup sendiri tanpa mereka, karena begitu saya meninggalkannya, keadaan pikiran saya akan terpengaruh di masa depan, dan saya mungkin tidak akan pernah bisa membuat kemajuan di masa depan. Ini bertentangan dengan niat awal saya. Long Ge berkata sambil suara itu dikirim selama pertempuran. Tuan Long Ge, apakah kamu bersedia mati di sini? Kamu mati di sini dengan sia-sia. Tidak ada yang bisa membantu Xiaobai dan yang lainnya untuk membalas dendam. Apakah kamu bersedia? Kata Dilong melalui transmisi suara. Tak perlu dikatakan lagi, aku tidak akan pergi apapun yang terjadi, bahkan jika aku mati, aku akan tetap di sini. Kata Long Ge dalam sebuah pesan. Tuan Long Ge, kata Dilong dalam sebuah pesan. Berhenti bicara, kamu tidak dalam bahaya besar sekarang. Jika kamu melarikan diri, kamu memiliki peluang terbesar untuk melarikan diri. Jika sayangnya kita semua jatuh, ingatlah untuk membalaskan dendam kami setelah kamu melarikan diri. Tuan Long Ge, kata Dilong dalam sebuah pesan. Berjanjilah padaku, bantu kami membalas dendam, kata Long Ge dalam pesan. Oke, aku berjanji padamu, kata Dilong dalam pesan. Oke, Long Ge berkata sambil tersenyum, dan kemudian senyuman aneh muncul di wajahnya. Senyuman aneh ini ditangkap oleh Zeus, Dewa Cahaya, dan juga ditangkap oleh Long Zizi, Tang Yidao dan yang lainnya dengan kekuatan mental mereka, dan terlebih lagi oleh Hades, Dewa Dunia Bawah. Mereka menganggap senyuman ini begitu familiar, sama seperti senyuman dari 5 juta tahun yang lalu. Tidak, Long Ge akan memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Semuanya, hati-hati, Zeus, Dewa Cahaya, berkata dengan kaget, dan kemudian dengan cepat menjauhkan dirinya dari Long Ge hancur, dan kekuatannya pasti lebih besar dari Long Ge. Kekuatan penghancuran diri Dewa Besar kuno di periode selanjutnya bahkan lebih besar. Jika dia berada di pusat ledakan dengan radius ribuan mil, bahkan Zeus, Dewa Cahaya, akan jatuh. Oleh karena itu, Zeus, Dewa Cahaya, hanya bisa mundur. Setelah Ratu Hera dan yang lainnya menerima pesan dari Zeus, Dewa Cahaya, ekspresi mereka langsung menjadi jelek. Begitu Long Ge meledakkan dirinya, Long Ge dan kelompoknya tidak hanya akan jatuh, tetapi mereka juga akan jatuh, termasuk mereka yang berada di puncak para dewa kuno. Bahkan Zeus, Dewa Cahaya, tidak yakin bagaimana cara menghubunginya dari jarak dekat. Menghalangi penghancuran diri Long Ge, belum lagi mereka yang berada di bawah level Dewa Besar kuno. Jika Zeus, Dewa Cahaya, aman ribuan mil jauhnya, mereka harus berada ribuan mil jauhnya agar aman berada di pusat penghancuran diri Long Ge, mereka semua pasti akan jatuh. Pada saat ini, para ahli dari Zeus, Dewa Cahaya, mundur dengan cepat. Mereka ingin segera berteleportasi, tetapi mereka tidak dapat berteleportasi. Fluktuasi ruang yang disebabkan oleh pertarungan di sekitar mereka belum hilang,
dan seluruh ruang telah diblokir. Mereka hanya berteleportasi, tidak bisa keluar, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah terbang lebih cepat. Pada saat ini, seluruh tubuh Long Ge mekar dengan cahaya keemasan yang cemerlang, dan seluruh tubuhnya seperti matahari keemasan. Semangat juang dan energi mentalnya sangat kacau, dan dia siap untuk menghancurkan dirinya sendiri. Saudara Long, Huo Wu berteriak dengan keras. Dia tidak ingin kehilangan Long Ge lagi, dan dia tidak ingin merasakan sakitnya perpisahan selama 5 juta tahun. Namun, Long Ge saat ini tidak punya pilihan sama sekali. Hanya dengan memilih untuk menghancurkan diri sendiri, Long Ge dapat mendorong kembali Dewa Cahaya Zeus dan yang lainnya. Hanya dengan memilih untuk menghancurkan diri sendiri, Huo Wu dan yang lainnya dapat melarikan diri memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Bisakah dia dikorbankan untuk menyelamatkan hidupnya? Huo Wu, cepat mundur, kata Long Ge, senyum cerah muncul di wajahnya. Senyuman ini tampak begitu indah dalam cahaya keemasan yang menyilaukan. Huo Wu dan yang lainnya melihat senyuman Long Ge. Mereka tahu bahwa mereka harus mundur. Jika mereka mundur terlambat, bahkan mereka akan jatuh, karena penghancuran diri tidak membedakan antara teman dan musuh. Xiao Long, bawa yang lain dan mundur, aku akan tinggal bersama Long Ge. Kata Huo Wu melalui pesan itu. Ini, Dilong ragu-ragu, tetapi masih dengan cepat memimpin Ling Hong, Qilin Xiaobai, Suanyuan Xiaoyu dan yang lainnya mundur, karena dia tahu bahwa ini bukan waktunya untuk ragu-ragu. Huo Wu, Long Ge berkata dengan marah sambil melihat transmisi suara Huo Wu yang terbang ke arahnya. Saudaraku Long, saat kamu meledakkan dirimu terakhir kali, aku tidak bisa berada di sisimu. Kali ini ketika kamu meledakkan dirimu, aku ada di sisimu. Kita tidak akan pernah terpisah dalam hidup kita, oke, dengan kelembutan di wajahnya. Raut wajahnya dan senyuman suci di wajah cantiknya membuat Long Ge tidak bisa menolaknya apapun yang terjadi. Baiklah kalau begitu, jangan pernah berpisah. Long Ge mengangguk dan berkata. Pada saat ini, semangat juang dan kekuatan mental Long Ge menjadi semakin kacau, dan dia akan mencapai batas penghancuran diri. Master tingkat Dewa Kuno di sisi Zeus, Dewa Cahaya, telah mundur ribuan mil jauhnya. Setelah mundur ribuan mil jauhnya, Zeus, Dewa Cahaya, dengan cepat mengambil alih Istana Cahaya akan dihancurkan oleh ledakan diri Long Ge. Artefak tingkat rendah yang telah disempurnakan selama ratusan juta tahun telah selesai. Setelah Zeus, Dewa Cahaya, mengambil alih Istana Cahaya, dia melihat ke arah Long Ge, yang memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan berkata haha. Aku tidak menyangka Long Ge akan bertemu lagi hari ini. Setelah ini waktu, saya berjanji tidak akan membiarkan semangat Long Ge tertinggal dari yang lain, dan saya akan menghancurkan kebijaksanaan Long Ge sehingga dia tidak dapat bereinkarnasi. Yah, aku juga menghancurkan kebijaksanaan Huo Wu dan membuatnya tidak bisa bereinkarnasi. Huo Wu itu sangat bodoh sehingga dia mati bersama Long Ge. Jarang sekali mereka begitu tergila-gila, jadi jangan biarkan mereka bereinkarnasi bersama. Mengirim pesan dia tersenyum dan berkata bahwa saat ini mereka berada di luar jangkauan pusat penghancuran diri Long Ge, jadi mereka tidak terlalu panik. Sekarang mereka hanya menunggu penghancuran diri Long Ge. Saat Long Ge menghancurkan dirinya sendiri dan Huo Wu jatuh, akan lebih mudah bagi kita untuk memburu Long Zizi, Tang Yidao, dan yang lainnya. Jika kita bisa melenyapkan Long Ge dan kelompok master tingkat Dewa Kuno, tidak ada yang akan melakukannya dapat menghentikan kita menyatukan alam dewa. Poseidon, Dewa Laut, berkata dengan sebuah pesan. Haha, jika saatnya tiba, pertama-tama kita akan menghancurkan klan Dewa Naga, klan Dewa Kehidupan, lalu klan Dewa Ibel, klan Dewa Air Gonggong, dan klan Dewa Vulkan, lalu kita akan menghancurkan klan Dewa Qi, yang klan Dewa Dao, dan akhirnya klan Dewa Buddha dan klan Dewa Kegelapan, dan kita akan dapat menyatukan alam dewa. Hades, Dewa Dunia Bawah, berkata dengan suara, saat ini, dia sudah berpikir tentang masa depan yang jauh. Tepat ketika Zeus, Dewa Cahaya, dan yang lainnya sedang menyampaikan pesan, karena Istana Cahaya telah diambil oleh Zeus, Dewa Cahaya, tidak ada lagi pengekangan Istana Cahaya. Dilong memimpin Qilin Xiaobai dan yang lainnya melarikan diri dari area berbahaya dalam sekejap, dan kemudian memasuki ilusi terdalam dari tahap akhir Dewa Kuno di pangkalan Long Fenglin. Saat ini, mereka tidak lagi punya waktu untuk menyaksikan bagaimana Long Ge meledakkan dirinya, karena mereka tidak tega menontonnya, dan mereka juga tahu bahwa mereka pasti akan dikalahkan untuk berlatih dan membalaskan dendam Long Ge dan Huo Wu. Jadi, dalam waktu singkat, Dilong dan yang lainnya memasuki lapisan terdalam dari markas hutan naga dan Phoenix. Hanya dengan menggunakan ilusi Dewa Kuno terakhir di periode selanjutnya, mereka dapat mengulur cukup waktu untuk melarikan diri dari kejaran Zeus, Dewa Cahaya. Saat ini, di luar markas Long Fenglin. Tidak bagus, Long Ge dan yang lainnya dalam bahaya, kata Buddha kuno Randen dalam sebuah pesan. Kalau begitu, bisakah kita segera berteleportasi?
Sakyamuni bertanya melalui pesan. Kamu tidak bisa masuk, kata Buddha kuno. Kenapa kita tidak bisa masuk? Jika kita tidak masuk, pria berjubah abu-abu itu tidak akan senang jika dia mengetahuinya. Kami hanya mencari kematian jika kami masuk sekarang, kata Buddha kuno Randen dalam sebuah pesan. Mencari kematian, kakak senior, bukankah kamu master terkuat di dunia dewa? Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan Zeus, dewa cahaya. Sakyamuni berkata dengan kaget. Bukannya aku tidak bisa mengalahkan Zeus, dewa cahaya, tapi aku tidak bisa menahan penghancuran diri Longge. Longge sebenarnya bersiap untuk menghancurkan dirinya sendiri. Buddha lentera kuno menghela nafas dan berkata, Longge akan menghancurkan dirinya sendiri lagi. Sakyamuni terkejut. 5 juta tahun yang lalu, karena penghancuran diri Longge, alam dewa kehilangan 6 dewa kuno. Jika dia menghancurkan dirinya sendiri kali ini, saya tidak tahu berapa banyak dewa kuno yang akan jatuh dari alam dewa. Hei, Longge tidak memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Haha, kita semua ditipu oleh Longge. Kata Buddha kuno Randen sambil tersenyum. Sakyamuni tertegun dan benar-benar bingung. Di dalam pangkalan Long Fenglin. Poseidon, dewa laut, memandang ke arah Longge, yang selalu bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan tiba-tiba merasa sedikit bingung, sepertinya penghancuran diri Longge kali ini memakan waktu lama. Diperkirakan merupakan kekuatan tempur puncak dewa kuno. Butuh beberapa saat untuk menghancurkan dirinya sendiri. Hades, dewa dunia bawah, berkata dalam sebuah pesan. Itu tidak benar. Kekuatan tempur puncak dewa kuno dan kekuatan mental yang bahkan lebih kuat. Waktu untuk penghancuran diri seharusnya lebih singkat, waktu yang lama. Longsong sudah cukup untuk menghancurkan diri sendiri beberapa kali. Light, kata dalam pesan suara. Maksudmu, Longge tidak benar-benar menghancurkan dirinya sendiri. Kata Ratu Hera dalam sebuah pesan. Ya, kami tertipu. Zeus, dewa cahaya, berkata dalam sebuah pesan. Tepat ketika Zeus, dewa cahaya, dan yang lainnya terbangun, Longge, yang semangat juang dan kekuatan mentalnya tidak teratur, mengirim pesan kepada Huohu, bantu aku menenangkan semangat juang dan kekuatan mentalku. Ya, Huohu berkata dalam sebuah pesan, dan kemudian lampu hijau menyala dengan putus asa. Tenangkan pikiran, konsentrasikan pikiran, dan tenangkan pikiran. Lampu hijau langsung menyinari Longge, memungkinkan Longge kembali normal dari keadaan kacau penghancuran diri. Huohu, terima kasih. Jika bukan karena kamu, aku akan benar-benar meledakkan diriku sendiri. Kata Longge sambil tersenyum. Akan menyenangkan jika bisa kembali normal. Kata Huohu sambil tersenyum. Ayo pergi, ayo berteleportasi. Aku yakin Xiaolong dan yang lainnya sudah menunggu kita dalam ilusi tahap selanjutnya dari Dewa Kuno. Ya, Huohu mengangguk, lalu berteleportasi bersama Longge. Di kejauhan, Dewa Cahaya Zeus dan yang lainnya memandang Longge yang semangat juang dan kekuatan mentalnya tiba-tiba stabil. Mereka tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Kemudian mereka melihat Longge dan Huohu berteleportasi dan menghilang telah ditipu, dan sangat tertekan karena ditipu. Sekarang mereka ingin berteleportasi untuk mengejar Longge dan yang lainnya, tapi ini sudah agak terlambat. Aku tidak menyangka Longge menjadi pengecut dan benar-benar menggunakan metode ini untuk menipu kita. Hades, Dewa Dunia Bawah, berkata dengan marah. Ya, jika kamu memiliki kemampuan untuk bersaing dengan kami secara langsung, mengapa kamu berpura-pura menghancurkan diri sendiri untuk menipu kami? Ares, Dewa Perang, juga marah. Namun, Zeus, Dewa Cahaya, berbicara kamu pikir kamu ditipu oleh Longge, tapi menurutku kami tidak tertipu. Ratu Hera dan yang lainnya memandang Zeus, Dewa Cahaya, dengan takjub. Kenapa, Hades, Dewa Dunia Bawah, bertanya dengan kaget. Jika kita benar-benar tidak pergi dan benar-benar ingin membasmi Longge, Longge pasti akan memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Ini adalah karakter Longge. Kita tidak perlu ragu bahwa ketika kita pergi, Longge menyerah, penghancuran diri dan biarkan Fire Dance membantunya menstabilkan semangat juang dan kekuatan mentalnya, jika tidak, Longge pasti sudah jatuh sekarang. Kata Zeus, Dewa Cahaya. Maksudmu, Longge mempertaruhkan nyawanya. Hades, Dewa Dunia Bawah, bertanya. Ya, Dewa Kuno yang berani mempertaruhkan nyawanya, menurutmu dia masih pengecut. Zeus, Dewa Cahaya, bertanya. Hades, Dewa Dunia Bawah, terdiam. Kalau begitu kita biarkan Longge dan yang lainnya kabur seperti ini. Jika Longge mengancam kita dengan penghancuran diri setiap saat, tidak bisakah kita menyerangnya? Dewa Perang Ares bertanya. Tidak, kita bisa menyerangnya. Selama aku mau, kita bisa membasmi Longge. Kata Zeus, Dewa Cahaya.
Dalam hal apa? Ratu Hera bertanya. Dengan menggunakan istana cahayaku, di istana cahaya, bahkan jika Longge menghancurkan dirinya sendiri, aku dapat mengendalikan kekuatan penghancuran diri Longge dan meminimalkan kekuatan penghancuran diri Longge. Kata Zeus, Dewa Cahaya. Setelah kekuatan kontrol digunakan, istana Guangming pasti akan menahan kekuatan penghancuran diri Longge. Bukankah istana Guangming akan dihancurkan? Tanya Ratu Hera. Sudah berakhir, sudah berakhir. Longge selalu menjadi musuh terbesarku. Jika aku tidak bisa menyingkirkan Longge dalam 1 hari, aku tidak bisa menyatukan dunia dewa dalam 1 hari. Layak mengorbankan dewa tingkat rendah, artefak yang telah dibudidayakan selama ratusan juta tahun. Selama aku membasminya tanpa Longge dan yang lainnya, dunia dewa mungkin akan bersatu di tangan kita. Kata Zeus, Dewa Cahaya. Ratu Hera dan yang lainnya terdiam, tapi tidak ada solusi lain. Hanya dengan mengorbankan artefak berlian dewa tingkat rendah mereka dapat membasmi Longge. Ayo pergi, ayo terbang di istana cahayaku. Dalam lingkup istana cahayaku, ilusi tahap akhir para dewa kuno tidak perlu ditakuti. Longge dan yang lainnya pasti akan dikalahkan. Dewa Cahaya tersenyum, berkorban di dalam hatinya. Setelah keputusan untuk pindah ke istana cahaya, pikiran Zeus, Dewa Cahaya, juga menjadi lebih luas. Setelah membasmi Longge, dia bisa menyatukan dunia dewa. Lapisan terdalam dari pangkalan Long Fenglin. Dilong dan yang lainnya memasang ekspresi sedih di wajah mereka. Mereka semua menunggu suara penghancuran diri Longge. Ketika mereka bingung, Longge dan Huohu berteleportasi di depan mereka. Tuan Longge, Longge, Kakak Long, Dilong, Qilin Xiaobai, dan Xiaoling berteriak kepada Longge, mata mereka penuh kegembiraan, dan sendewa. Mereka melihat kapten mereka kembali dan melihat mereka dukungan spiritual telah kembali. Ini lebih penting dari apapun. Haha, jangan terlalu sibuk untuk berbahagia, dan segera atur ilusi terdalam. Jika ilusi tidak diatur dengan baik, waktu yang aku menangkan dengan berjudi dengan hidupku akan sia-sia. Kata Longge sambil tersenyum. Ya, Dilong dan yang lainnya mengangguk, lalu pergi ke posisi masing-masing dalam ilusi dan mulai mengatur ilusi. Saat ini, mereka penuh energi. Dengan adanya Longge, semuanya akan menjadi ajaib mengira mereka akan hancur, tapi Longge menyelamatkan mereka dengan ancaman penghancuran diri. Ketika mereka mengira Longge akan menghancurkan dirinya sendiri, Longge berteleportasi dan muncul di depan mereka berubah. Mereka percaya bahwa mereka bisa bertahan dan hidup dengan baik. Melihat Dilong dan yang lainnya yang sedang menyiapkan formasi dengan kecepatan penuh, Longge dan Huohu saling memandang dan tersenyum. Longge tahu bahwa kerja kerasnya tidak sia-sia, dan Huohu juga senang karena dia bisa dengan Longge. Saudara Long, jangan mengancam musuh dengan penghancuran diri lagi. Kata Huohu melalui pesan itu. Jika saya menemukan sesuatu yang tidak dapat saya lakukan saat itu, saya akan melakukannya lagi. Kata Longge dalam pesan. Kakak Long, kata Huohu melalui transmisi suara. Longge menatap Huohu dengan tegas. Huohu tiba-tiba menjadi lemah, dan kemudian berkata melalui pesan ya, bahkan jika kamu meledakkan dirimu sendiri, aku akan menyelamatkanmu. Dengan bentuk kedua yang aku buat sekarang, kita pasti akan bereinkarnasi lagi, dan ketika kita bereinkarnasi kami pasti akan melakukannya bersama-sama. Haha, jangan terlalu berkecil hati, karena saat aku hendak menghancurkan diri sendiri, aku menemukan 2 fluktuasi kekuatan mental yang kuat mengunci kita. Kedua fluktuasi itu sangat familiar bagiku. Longge berkata dalam transmisi suara. Apakah mereka Gonggong, Dewa Air, dan Zurong, Dewa Api? Huohu berkata dengan heran. Bukan mereka. Jika itu mereka, mereka pasti sudah berteleportasi sejak lama. Kata Longge dalam sebuah pesan. Siapa itu? Huohu bertanya dengan bingung. Itu adalah Buddha kuno Deng Deng dan Sakyamuni dari klan Dewa Buddha. Kata Longge dalam sebuah pesan. Apa yang mereka lakukan di sini? Bukankah tuan dari klan Dewa Buddha tidak peduli dengan dunia? Huohu bertanya melalui transmisi suara. Mereka harus datang ke sini untuk membawa keseimbangan ke alam dewa. Jika kita dibasmi oleh Dewa Cahaya Zeus dan yang lainnya, menurutmu apakah ada orang lain di alam dewa yang bisa menghentikan Dewa Cahaya Zeus dan yang lainnya? Longge berkata melalui pesan suara. Maksudmu, Buddha kuno pembakaran Deng dan Sakyamuni ada di sini untuk membantu kita? Huohu bertanya melalui transmisi suara. Yah, di permukaan, mereka menjaga kedamaian alam dewa, tapi nyatanya mereka membantu kita, karena kita adalah pihak yang lemah. Kata Longge dalam sebuah pesan. Lalu jika mereka membantu kita, bukankah mereka takut akan balas dendam dari Dewa Cahaya, Zeus? Huohu bertanya melalui transmisi suara. Tidak, karena Buddha kuno Randeng sudah berada di tingkat puncak Dewa kuno, dan Sakyamuni juga berada di tahap akhir Dewa kuno.
Kata Long Ge melalui transmisi suara. Transmisi suara Long Ge dan Huohu telah dikirim ke Dilong dan yang lainnya. Ketika mereka mendengar ini, Dilong dan yang lainnya terkejut. Klan Dewa Buddha sebenarnya memiliki dua master yang berada di tahap akhir Dewa Kuno ke atas, dan salah satunya berada di puncak Dewa Kuno alam. Dilong masih tidak mempercayainya, tapi dia memiliki roh Dewa Kuno di puncaknya. Setelah itu, mereka menemukan Buddha Kuno Buddha dan Sakyamuni yang berada di puncak Dewa Kuno. Kemudian Kaisar Naga mengirim pesan kepada Long Zizi dan yang lainnya. Tuan Long Ge benar. Benar saja, mereka adalah dua Dewa Kuno yang berada di tahap selanjutnya atau lebih tinggi. Tuan, salah satunya adalah puncak para Dewa Kuno. Haha, saya percaya Zeus, Dewa Cahaya, dan yang lainnya juga telah menemukan dua Dewa Kuno klan Dewa Buddha. Jika mereka tidak bodoh, mereka harus tahu untuk apa dua Dewa Kuno klan Dewa Buddha berada di sini lakukan. Tang Yidao berkata sambil tersenyum. Apakah Dewa Kuno klan Buddha membantu kita atau tidak, kita harus mengatur ilusinya terlebih dahulu. Diperkirakan Dewa Cahaya Zeus dan yang lainnya akan tiba dalam beberapa menit. Ya, Dilong dan yang lainnya berkata melalui pesan. Sementara Long Ge dan yang lainnya sibuk menyiapkan ilusi, Dewa Cahaya Zeus dan yang lainnya bersiap untuk menyerang. Zeus, Dewa Cahaya, mengorbankan istana cahaya dengan radius ribuan mil, langsung menghancurkan lubang besar ke tanah medan perang di alam dewa. Zeus, Dewa Cahaya, dan yang lainnya terbang ke Istana Light, di mana kekuatan tempur mereka bisa dimaksimalkan. Namun, setelah Dewa Cahaya Zeus terbang, dia tidak memindahkan Istana Cahaya, yang membuat Ratu Hera dan yang lainnya menjadi sangat aneh. Zeus, ada apa? Ratu Hera bertanya. Situasinya telah berubah. Zeus, Dewa Cahaya, berkata dengan sungguh-sungguh. Apa yang terjadi? Poseidon, Dewa Laut, bertanya. Melihat ekspresi serius di wajah Zeus, Dewa Cahaya, dia tahu bahwa masalahnya pasti tidak sederhana. Dua Dewa Kuno klan Buddha berada di luar markas ini. Kata Zeus, Dewa Cahaya. Buddha Kuno dan Sakyamuni dari klan Buddha. Hades, Dewa Dunia Bawah, bertanya. Ya, Zeus, Dewa Cahaya, mengangguk. Apa yang mereka lakukan di sini? Bukankah mereka acuh tak acuh terhadap dunia? Hades, Dewa Dunia Bawah, bertanya. Mungkin mereka merasakan ancaman kita, jadi mereka datang. Kata Zeus, Dewa Cahaya. Jadi apa? Apakah mereka berani membantu Long Ge dan yang lainnya? Bukankah dia takut kita akan membalas klan Buddha? Ares, Dewa Perang, berteriak. Mereka memang berani membantu Long Ge, dan mereka tidak takut akan balas dendam kita, karena Buddha Kuno sudah menjadi penguasa puncak para Dewa Kuno, dan Sakyamuni juga merupakan penguasa tahap akhir para Dewa Kuno. Selain itu, saya menemukan bahwa Buddha Kuno memiliki kekuatan spiritual lebih dari saya. Kuat, diperkirakan dia telah menjadi penguasa tertinggi para Dewa Kuno untuk waktu yang lama. Tanpa Istana Cahaya, bahkan saya tidak akan bisa menandingi Buddha Kuno Cahaya. Kata Zeus, Dewa Cahaya. Setelah Long Ge dan timnya terkejut, Dewa Cahaya Zeus dan timnya juga terkejut. Baru sekarang mereka tahu mengapa Dewa Cahaya Zeus mengerutkan kening begitu dalam. Ternyata orang yang datang itu begitu kuat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Ratu Hera. Sekarang kita hanya bisa mengalahkan Long Ge dan yang lainnya dengan kekuatan yang menggelegar. Tidak peduli bagaimana kita mundur, bahkan jika dua Dewa Kuno klan Dewa Buddha mengambil tindakan, kita harus segera membasmi Long Ge di depan mereka. Selama Long Ge mati, kita tidak akan terkalahkan di dunia ilahi. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa menghentikan kita. Zeus, Dewa Cahaya, berkata. Saat ini, matanya menjadi gila, yang menunjukkan kedalaman kebenciannya pada Long Ge. Oke, basmi Long Ge dan yang lainnya. Hades, Dewa Dunia Bawah, juga berteriak keras. Baiklah, saya telah menutup ruang dengan radius 100.000 mil. Tidak mungkin bagi Buddha Kuno dan Sakyamuni untuk berteleportasi. Kami akan memanfaatkan waktu ini untuk membasmi Long Ge dan yang lainnya, tidak peduli berapapun biayanya. Zeus, Dewa Cahaya, berkata, dan kemudian kekuatan mentalnya menguasai area ribuan mil. Istana Guangming perlahan melaju menuju lapisan terdalam pangkalan Long Fenglin. Meski dikatakan lambat, dibandingkan dengan Istana Guangming dengan radius ribuan mil, kecepatannya sebenarnya 100 mil per detik hanya butuh beberapa menit untuk mencapai tingkat terdalam dari pangkalan Long Fenglin. Ketika saatnya tiba, dapatkah ilusi tahap akhir para Dewa Kuno yang disusun oleh Long Ge dan yang lainnya mampu menahan serangan gila Zeus, Dewa Cahaya? Klan Dewa Air Gonggong. Di ruang rahasia tempat Gonggong berada, Dewa Air Gonggong dan Dewa Api Zurong sedang duduk bersila dalam meditasi. Ini adalah momen paling kritis bagi mereka untuk memadukan roh tahap awal para Dewa Kuno. Saya melihat avatar Dewa Air Gonggong bersinar dengan cahaya biru di sekujur tubuhnya.
Dia jelas siap menjadi penguasa awal para dewa kuno. Hal yang sama berlaku untuk avatar Dewa Api Zhurong. Seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya merah, dan aliran waktu di sekitarnya hampir dikendalikan oleh avatar Dewa Api Zhurong untuk menjadi penguasa awal para dewa kuno. 1 jam kemudian, avatar Dewa Air Gonggong dan Dewa Api Zhurong akhirnya mampu mengendalikan aliran waktu di sekitar mereka. Pada saat ini, mereka berhasil menggabungkan dewa kuno awal Dewa Panah Haoyi dan Dewa Pedang Dugu Qiufei, dan secara resmi, menjadi Master Kuno awal. Bas hukum langit dan bumi turun, dan energi dewa dari jarak ribuan mil datang menuju klon Dewa Air Gonggong. Klon Dewa Air Gonggong dengan rakus menyerap energi dewa. Hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk berkonsolidasi kekuatan awal dari kekuatan Dewa Agung Kuno. Demikian pula, avatar Dewa Api Zhurong juga menyerap energi ilahi dari jarak ribuan mil, mengkonsolidasikan kekuatan awal Dewa Kuno. Pada saat ini, gelombang biru raksasa muncul di langit alam dewa. Di sebelah gelombang, api raksasa muncul, yang melambangkan avatar Gonggong, Dewa Air, dan Zhurong, Dewa Api, telah memilikinya, jadilah penguasa awal para dewa kuno. Semua master di alam dewa melihat gelombang air raksasa dan api raksasa muncul di langit. Mereka tahu bahwa master baru tahap awal dewa kuno telah lahir. Semua master di bawah level dewa jenderal berlutut ke langit. Master setingkat komandan dewa dan raja dewa juga memberi hormat ke langit. Para master di tingkat kaisar dewa mendiskusikan siapa yang menjadi penguasa awal para dewa kuno. Tapi Longge dan yang lainnya tidak perlu membahasnya. Mereka tahu bahwa Dewa Air Gonggong dan Dewa Api Zhuronglah yang berhasil menggabungkan jiwa tahap awal para dewa kuno. Dewa Air Gonggong dan Dewa Api Zhurong telah berhasil menggabungkan jiwa tahap awal para dewa kuno. Longge, yang berada di tingkat terdalam dari pangkalan Long Fenglin, memandang ke langit dan berkata dengan gembira. Saya ingin tahu apakah mereka bisa tiba tepat waktu. Meskipun Huohu senang, dia khawatir. Setidaknya butuh 5 hari bagi mereka untuk sampai ke sini. Pesan mara bahaya kami telah terkirim. Selama mereka membuka kristal komunikasi, mereka akan menemukannya. Saya yakin mereka akan bergegas secepat mungkin. Dikatakan. Baiklah, kita harus bertahan selama 5 hari lagi. Selama kita bisa bertahan selama 5 hari, kita bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. 5 hari, saya tidak tahu apakah kita bisa bertahan. Kata Dilong saat ini. Dilong dan yang lainnya telah selesai menyiapkan ilusi, dan tinggal menunggu kedatangan Zeus, Dewa Cahaya. Tunggu, dengan menggunakan ilusi ini, kita bisa menjebak Dewa Cahaya, Zeus, setidaknya selama 3 hari, dalam waktu 3 hari. Bahkan jika mereka memiliki istana cahaya, pasti akan membutuhkan banyak waktu untuk menemukan naga dan Pulau Phoenix tempat kita berada. Saat itu, kita harus melawan mereka sampai akhir. Kata Longge. Berjuang dan bertarung. Jika kita takut dengan apa yang akan mereka lakukan, hal terburuk yang bisa kita lakukan adalah meledakkan diri kita sendiri satu persatu dan menahan semua orang. Kata Long Zizi dari samping, kata-katanya sangat tegas. Zizi telah lolos dari hidup dan mati, jadi dia tidak bisa melarikan diri karena malu. Lebih baik bertarung sampai mati. Jangan khawatir, 2 dewa kuno klan Dewa Buddha tidak akan mengabaikannya begitu saja, mereka pasti akan datang. Kata Longge sambil tersenyum. Kuharap begitu. Pada saat ini, kekuatan mental Longge melihat ke satu arah. Di arah itu, 2 dewa kuno klan Dewa Buddha terbang ke arah mereka dengan seluruh kekuatan mereka. Wosh, 2 sosok emas yang duduk di kursi Buddha melintasi langit, terbang menuju lapisan terdalam dari pangkalan Long Fenglin seperti aliran cahaya. Aku tidak menyangka Zeus, Dewa Cahaya, begitu tegas. Dia bahkan tidak mempertimbangkan reaksi kita dan langsung menyerang Longge dan yang lainnya. Sepertinya dia ingin menjadi musuh kita. Pesan. Seharusnya begitu, kalau tidak Zeus, Dewa Cahaya, tidak akan memblokir ruang sejuta mil. Kita tidak bisa berteleportasi. Karena dia ingin melawan kita, ayo kita lawan mereka. Tapi hanya mengandalkan kecepatan terbang kita itu adalah diperkirakan akan memakan waktu beberapa jam untuk terbang ke tingkat dalam pangkalan ini. Kata Buddha kuno Randen. Berapa jam? Saya percaya dengan kekuatan Longge dan yang lainnya. Longge dan yang lainnya harus mampu bertahan selama beberapa jam. Jangan meremehkan Zeus, Dewa Cahaya. Dia berani menjadi musuh kita. Kita pasti akan menghadapi Longge dan yang lainnya dalam beberapa jam, tapi kita tidak tahu apa-apa. Kata Buddha kuno Randen. Apapun cara yang digunakan, Zeus sang Dewa Cahaya pasti sangat cemas, karena gelombang raksasa dan api yang muncul di langit menandakan bahwa Dewa Air Gonggong dan Dewa Api Zhurong telah berhasil menyatu dengan para dewa kuno, pada tahap awal. Saya percaya bahwa dengan wujud aslinya, mereka sudah memiliki kekuatan tempur tahap akhir dari dewa-dewa besar kuno. Begitu mereka tiba, Dewa Cahaya, Zeus, tidak akan terkalahkan. Kata Sakyamuni dalam pesan. Yah.
Aku hanya tidak tahu apakah Longge dan yang lainnya dapat bertahan sampai saat itu. Kata Buddha kuno Randen, lalu berhenti berbicara dan terbang dengan seluruh kekuatannya saat terbang. Mereka harus berusaha sebaik mungkin untuk bergegas, jika tidak, beberapa jam akan cukup bagi Dewa Cahaya, Zeus, dan yang lainnya untuk melakukan banyak hal. Klan Dewa Air Gonggong. Gonggong ada di ruang rahasia. Setelah 1 jam konsolidasi, klon Dewa Air Gonggong dan Dewa Api Zurong akhirnya mengkonsolidasikan kekuatan Dewa kuno awal. Kemudian, kedua klon tersebut langsung diintegrasikan ke dalam tubuh Dewa Air Gonggong dan Dewa Api Zurong. Tahap tengah Dewa kuno Gonggong dan Zurong secara langsung meledakkan momentum mendiang Dewa kuno. Saat klon dari dua Dewa kuno bergabung, mereka memiliki kekuatan tempur mendiang Dewa kuno. Kami akhirnya mencapai kekuatan tempur tahap akhir dari para Dewa besar kuno. Kami membutuhkan waktu ratusan juta tahun. Dewa Air Gonggong membuka matanya dan tersenyum. Baiklah, kita harus berterima kasih kepada Longge dan yang lainnya. Jika Longge dan yang lainnya tidak memberi kita jiwa tahap awal dari Dewa Agung kuno, kita tidak akan bisa mencapainya secepat itu. Kita mungkin harus berlatih dalam waktu yang sangat lama sebelum kita bisa menerobos. Dewa Api Zurong juga tertawa. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Longge dan yang lainnya sekarang. Menurut perkiraan waktu, Dewa Cahaya Zeus dan yang lainnya belum menyerang Longge dan yang lainnya, dan melihat sejumlah besar muncul di kristal komunikasi. Ada tumpukan informasi, yang semuanya merupakan pesan untuk Longge dan yang lainnya untuk meminta bantuan. Tidak, Dewa Cahaya Zeus dan yang lainnya menyerang Longge dan yang lainnya 2 bulan lalu. Kita harus segera ke sana. Dewa Air Gonggong berkata dengan ekspresi berubah bergegas ke sana tepat waktu, Longge dan yang lainnya akan menderita. Setelah mereka dibantai oleh Dewa Cahaya Zeus dan yang lainnya, seluruh alam dewa akan didominasi oleh Dewa Cahaya Zeus dan keluarganya leluhur Dao Hongjun akan dibasmi oleh Dewa Cahaya Zeus dan yang lainnya, oleh karena itu, mereka harus segera pergi. Ayo pergi. Vulkan Zurong tidak membuang waktu dan langsung berteleportasi ke tempat itu. Dewa Air Gonggong juga berteleportasi dan menghilang di tempatnya, lalu dengan cepat berteleportasi menuju pangkalan Long Fenglin. Mereka sudah pernah ke pangkalan Long Fenglin, dan sekarang arah teleportasi juga lurus menuju pangkalan Long Fenglin. Anda dapat mencapai pangkalan Long Fenglin hanya dalam 4 hari. Tapi, bisakah Longge dan yang lainnya bertahan 4 hari? Nyatanya, Longge dan yang lainnya tidak perlu bertahan selama 4 hari, mereka hanya perlu bertahan selama 4 jam. Setelah 4 jam, Buddha kuno Deng-Deng dan Sakyamuni akan menyusul Zeus, Dewa Cahaya kali ini, mereka akan bergabung dengan Longge dan yang lainnya, Dewa Cahaya Zeus dan yang lainnya pasti akan dikalahkan. Dan bisakah Longge dan yang lainnya bertahan 4 jam? Di sisi Zeus, Dewa Cahaya, sekarang, Zeus, Dewa Cahaya, dan yang lainnya terbang menuju lapisan terdalam pangkalan Long Fenglin di Istana Cahaya. Dewa Air Gonggong dan Dewa Api Zurong berhasil menggabungkan jiwa para dewa kuno. Tampaknya tebakan kita sebelumnya benar. Longge memberikan jiwa awal para dewa kuno kepada Dewa Air Gonggong dan Dewa Api Zurong. Gelombang raksasa dan api raksasa yang muncul di langit mengatakan bahwa gelombang raksasa dan api raksasa ini akan bertahan selama sehari, memancarkan sendewa paksaan, memungkinkan master di bawah level dewa untuk beribadah selama sehari, sehingga tidak akan menghilang dalam sehari. Aku tidak menyangka Longge begitu rela memberikan 2 dewa awal dewa kuno kepada Dewa Air Gonggong dan Dewa Api Zurong. Usaha mereka membuahkan hasil. Jika tebakanku benar, Dewa Air Gonggong dan Dewa Api Zurong telah bergegas ke sini. Sudah terlambat untuk bergegas sekarang. Bahkan jika mereka berteleportasi, itu akan memakan waktu sekitar 5 hari. Selama ini, kita bisa membasmi Longge dan yang lainnya. Kata Zeus, Dewa Cahaya. Saya tidak mengkhawatirkan Dewa Air Gonggong dan Dewa Api Zurong. Bagaimanapun, mereka tidak dapat menyelamatkan api dari jauh. Yang saya khawatirkan adalah Buddha kuno Deng-Deng dan Sakyamuni terbang ke arah kami dengan kecepatan penuh kecepatan. Begitu mereka datang, kita akan diserang dari kedua sisi. Ketika saatnya tiba, kita mungkin dikalahkan. Kata Ratu Hera. Jangan khawatir, menurut waktu mereka terbang, setidaknya masih ada 4 jam. 4 jam sudah cukup bagi kita untuk menghadapi Longge dan yang lainnya. Saat itu, semua orang akan berusaha sekuat tenaga untuk bertarung. Don, jangan sembunyikan kecanggunganmu. Gunakan semua kartumu sekaligus. Untuk membasmi Longge dan yang lainnya, aku yakin dengan berlian suciku, Istana Guangming tingkat rendah, dan kekuatan tempur kita yang kuat, itu akan cukup untuk membasmi Longge dan yang lainnya dalam waktu 4 jam. Zeus, Dewa Cahaya, tersenyum percaya diri. Oke, dengarkan Saudara Zeus. Poseidon, Dewa Laut, berkata. Saudara Zeus, bagaimana dengan ilusi di periode selanjutnya para dewa kuno? Dalam ilusi ini, bahkan kita akan dibingungkan oleh ilusi ini. Hades,
Dewa Dunia Bawah, khawatir. Haha, kamu belum melihat kekuatan sebenarnya dari Istana Cahayaku. Sekarang, coba lihat salah satu dari 3 atribut Istana Cahayaku, ilusi. Zeus, Dewa Cahaya, tertawa, dan kemudian kehilangan semangat juangnya dan kekuatan spiritual. Memasuki kuil Guangming di Istana Guangming, tiba-tiba, seluruh Istana Guangming planet tempatnya berada dipenuhi dengan cahaya putih, dan cahaya berkabut menyebar, mengubah radius 100.000 mil menjadi suatu area. Di area ini, semuanya dikendalikan oleh kekuatan spiritual Zeus, Dewa Cahaya jangkauannya, bahkan ilusi Dewa Agung kuno di kemudian hari akan hilang tanpa jejak. Melihat situasi ini, Hades, Dewa Dunia Bawah, tertawa Longge, kamu sudah selesai. Di alam fantasi terdalam hutan Longfeng, Longge tiba-tiba mengerutkan kening. Kakak Long, ada apa? Huo bertanya, aku meremehkan Zeus, Dewa Cahaya, dan Istana Cahaya yang dia sempurnakan. Istana Cahaya ini memang merupakan artefak tingkat rendah yang telah dia sempurnakan dan kembangkan selama ratusan juta tahun fungsi. Sepertinya kita ilusi ini tidak ada gunanya lagi. Longge menghela nafas. Kalau begitu, apakah kita masih bisa bertahan selama 4 jam? Selama kita bisa bertahan, kita akan memiliki harapan ketika guru kuno klan Dewa Buddha datang. Tunggu, ilusi terdalam memiliki radius 1 juta mil, dan Istana Cahaya mencakup radius 100.000 mil. Kita masih punya ruang untuk melarikan diri. Saya yakin kita bisa bertahan lebih dari 3 jam. Dikatakan, aku memiliki kekuatan mental terkuat, lebih kuat dari kekuatan mental Zeus, Dewa Cahaya. Biarkan semua orang menghindariku dengan kebijaksanaanku. Pastikan untuk mengulur waktu sebanyak mungkin. Oke, semuanya tergantung pada Xiaolong. Ilusi tahap selanjutnya dari Dewa Kuno ini juga dikendalikan oleh Xiaolong. Dia yang paling akrab dengannya. Ya, Long Zizi dan yang lainnya mengangguk, lalu mengikuti Di Long untuk bersembunyi. Tepat ketika Long Ge dan yang lainnya bersembunyi dalam ilusi, Istana Cahaya yang diperintahkan oleh Zeus, Dewa Cahaya, juga tiba-tiba terbang ke ilusi terdalam dari Dewa Kuno tahap akhir. Saya melihat cahaya berkabut menyelimuti langit, menyebabkan ilusi aneh muncul di sekitar saya. Ilusi ini begitu nyata sehingga tampak nyata. Berdiri di Istana Cahaya, Poseidon, Dewa Laut, melihat ilusi ini dan tidak bisa menahan nafas jika saya diizinkan terbang ke dalam ilusi ini sendirian, saya pasti akan tersesat di dalamnya. Ilusi ini adalah sangat realistis, bahkan dengan kemampuanku sebagai Dewa Kuno, aku bahkan tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah dengan kekuatan mentalku. Itu kuat, tapi sekuat apapun itu, tidak ada gunanya. Saudara kita Zeus memiliki Istana Cahaya. Dalam jarak 100.000 mil yang ditutupi oleh Istana Cahaya, semua ilusi hanyalah awan. Tertawa. Ya, tapi cakupan ilusi ini sangat besar. Kita perlu waktu lama untuk menghancurkannya sepenuhnya dan kemudian menemukan Long Ge dan yang lainnya. Kata Zeus, Dewa Cahaya. Bisakah kita menemukannya dalam waktu 4 jam? Jika kita tidak dapat menemukannya, kita akan berada dalam bahaya setelah guru kuno klan Dewa Buddha tiba. Kita pasti bisa menemukannya. 3 jam sudah cukup. Kita masih punya 1 jam untuk mengalahkan Long Ge dan yang lainnya, yang cukup untuk membasmi Long Ge. Zeus, Dewa Cahaya, tersenyum. Apakah Long Ge dan yang lainnya takut dan melarikan diri? Begitu mereka melarikan diri, akan sulit bagi kita untuk mengejar mereka. Long Ge tidak akan melarikan diri, karena dia tahu bahwa setelah dia melarikan diri, kita akan langsung membasmi klan Dewa Naga dan klan Dewa Kehidupan. Tidak mungkin orang seperti dia yang menghargai cinta dan keadilan bisa melarikan diri. Dewa Cahaya Zeus. Baiklah, Long Ge dan yang lainnya tidak akan melarikan diri, tetapi mereka akan menunda waktu. Mereka ingin menunggu kedatangan Master Kuno klan Dewa Buddha, kedatangan Dewa Air Gonggong dan Dewa Api Zurong, atau kedatangan nenek moyang Tao Hongjun yang masih berlatih dalam pengasingan. Ayo, kata Athena. Long Ge dan yang lainnya tidak punya peluang, karena mereka dibasmi oleh kita dengan cepat. Zeus, Dewa Cahaya, tertawa. Hahaha, Dewa Hades dan yang lainnya juga tertawa. Di tengah tawa, Istana Cahaya bergerak maju dengan mantap, semua ilusi dalam radius 100.000 mil menghilang. Kekuatan mental Di Long telah mendeteksi situasi seperti itu, jadi dia hanya bisa membawa Long Ge dan yang lainnya bersembunyi di ilusi mendiang Dewa Kuno dan mencoba yang terbaik untuk memanfaatkan ilusi tersebut. Mereka pasti akan dibasmi oleh Zeus, Dewa Cahaya yang ditemukan, dan kecuali Kaisar Long, tidak ada seorang pun di Long Ge yang berani memancarkan kekuatan spiritual mereka, karena kekuatan spiritual mereka lebih rendah dari Zeus, Dewa Cahaya. Mereka tidak dapat melarikan diri meskipun mereka menginginkannya. Istana Cahaya sungguh menakjubkan. Sungguh berlian ilahi yang sangat besar dan artefak tingkat rendah. Tampaknya Zeus, Dewa Cahaya, memang telah menghabiskan ratusan juta tahun untuk mengolahnya.
Kata Dilong sambil berteleportasi dengan Long Ge dan yang lain. Yah, di antara 4 guru besar di alam dewa saat itu, saya pandai bertarung dan memasuki Tao melalui pertarungan. Hong Jun, Patriark Tao, suka bepergian di bintang-bintang dan menjelajahi misteri alam semesta. Buddha kuno Randeng memasuki Tao melalui Zen dan tidak bergantung pada dunia. Kota Zeus, Dewa Cahaya, adalah yang terdalam. Tanpa diduga dia mengerahkan sebagian besar energinya ke dalam artefak seperti itu, dan kekuatannya sangat besar. Panjang Ge juga mengangguk kagum. Hanya melihat betapa kuatnya Istana Guangming, seberapa kuatkah Istana Guangming. Istana Cahaya yang kita kenal sekarang tidak hanya dapat menahan semangat juang dan kekuatan mental kita, tetapi juga memiliki fungsi menghancurkan ilusi. Dua fungsi menahan dan menghancurkan ilusi telah melampaui artefak berlian dewa tingkat rendah biasa, tetap saja ia memiliki fungsi lain, dan mungkin bisa disebut berlian ilahi kelas menengah. Huo Wu juga menghela nafas. Jika kita mengikuti apa yang dikatakan Huo Wu, mereka sekarang tahu bahwa saya dapat menghancurkan diri sendiri kapan saja dan mereka akan datang mengejar kita. Saya yakin Istana Guangming memiliki cara untuk mengatasi penghancuran diri kita, yang berarti bahwa Istana Guangming memiliki fungsi lain, yaitu kontrol. Kata Long Ge. Kontrol, Long Zizi bertanya dengan cemberut. Ya, itu untuk mengendalikan kekuatan penghancuran diri. Tentu saja, untuk menghadapi kekuatan penghancuran diri, Istana Cahaya mungkin akan dihancurkan. Dan Dewa Cahaya, Zeus, berani memburu kita di Istana Cahaya. Tampaknya dia siap mengorbankan Istana Cahaya. Apakah Zeus, Dewa Cahaya, bersedia mengorbankan artefak yang telah dibudidayakan selama ratusan juta tahun dan sebanding dengan berlian dewa kelas menengah? Tang Yidao tercengang. Menyerah. Di mata Zeus, Dewa Cahaya, Long Ge adalah hambatan terbesar bagi penyatuan dunia ilahi. Selama dia bisa membasmi Long Ge, dia akan menyerahkan apapun. Ya, Zeus, Dewa Cahaya, adalah orang yang sangat Kalau tidak, dia tidak akan bergabung dengan Ibel, Dewa Kegelapan, dan Dewa Hades untuk menyerang pada saat yang sama. Dia hanya tidak melakukannya ambil tindakan. Begitu dia melakukannya, dia akan membasmi orang. Saya adalah Dewa Kuno saat itu. Pada tahap akhir, dia juga berada pada tahap akhir Dewa Agung Kuno menunjukkan bahwa dia sangat dan kali ini akan sama. Dia pasti tidak akan membiarkan kita pergi. Kata Long Ge. Kita tidak perlu pergi kali ini. Ayo bertarung sampai mati. Jika kita menang, kita bisa berdiri di alam dewa. Jika kita kalah, kita lebih memilih menghancurkan diri sendiri dan jatuh. Oke, ayo bertarung. Tang Yidao juga berkata dengan bangga. Xiaoling, jika kamu punya kesempatan, larilah. Kamu adalah penguasa tingkat Kaisar Dewa. Kamu memiliki potensi besar di masa depan dan jalannya masih panjang. Kamu tidak perlu mati bersama kami. Ge berkata pada Xiaoling dan yang lainnya. Saudara Long, apa yang kamu bicarakan? Kita berada di tim yang sama. Jika kita ingin mati bersama, kita harus hidup bersama. Kata Xiaoling, dan Qilin Xiaobai serta yang lainnya juga mengangguk. Tidak, kamu harus hidup. Jika kita semua selesai, kamu harus hidup dalam kehidupan yang tercela. Kamu harus membantu kami membalas dendam. Kamu harus membantuku menjaga Long Xingyun dan Long Yiyi. Kakak Long, kata Xiaoling dengan air mata berlinang, lalu menatap mata tegas Long Ge dan mengangguk. Tuan Long Ge, saya belum pernah melihat Anda mengucapkan kata-kata yang begitu menyedihkan. Apa yang terjadi padamu hari ini? Dilong berkata sambil tersenyum. Tidak ada, kata Long Ge sambil tersenyum, tapi dia mengerutkan kening di dalam hatinya karena firasat buruk di hati Long Ge semakin kuat. 1410.